merupakan topik yang banyak sekali saya bahas ya dalam beberapa kesempatan dan juga termasuk saya posting dalam beberapa tulisan-tulisan saya di media sosial. Temanya adalah tentang manajemen insan produktif. Kita bersyukur pada malam hari ini dalam meskipun ya dalam kondisi COVID pandemik seperti ini, aktivitas kita untuk mengupgrade, meningkatkan kapasitas diri kita ini terus berlangsung ya. Dan salah satu yang kita rasakan pada malam hari ini adalah dengan adanya dukungan teknologi informasi, via Zoom kita bisa tetap terkoneksi ya untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas diri kita, termasuk dalam aspek pengembangan diri. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu manajemen insan produktif, disingkat dengan MindPro. Ini MindPro ini sempat saya tulis juga beberapa hari yang lalu dan saya ceritakan asal muasalnya ya. Jadi kalau ada yang pengen lebih dalam bisa dibaca di postingan saya di Facebook saya. Dan kebetulan nama akun saya juga sekarang sudah mencantumkan MindPro ya, walaupun ini bukan nama asli, saya tambahkan saja untuk membuat kekhususan terkait dengan ide gagasan yang saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga pertemuan kita pada malam hari ini bisa membawa manfaat ya buat kita semua. Semoga kita bisa tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam suasana yang masih kurang mendukung secara penuh ya untuk aktivitas kita secara biasanya. Dan tetapi keberadaan tema tentang MindPro ini menjadi sesuatu yang menjadi penting, menjadi urgent kita diskusikan karena memang saya melihat tema kita ini menjadi satu kebutuhan kita, apalagi di tengah banyak keterbatasan yang kita rasakan seperti saat ini ya. Kita membutuhkan gagasan-gagasan yang sifatnya praktis, aplikatif, tetapi juga bisa menginspirasi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itulah sebenarnya esensi yang saya coba ingin sampaikan dalam konsep MindPro ini, manajemen insan produktif. Nah, pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian, saya akan membagi pembahasan tentang MindPro ini menjadi 3 bagian ya. Yang pertama terkait dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan produktif. Ya. Yang kedua adalah saya akan membahas tentang mengapa kita harus produktif. Apa sih urgensinya kita harus menjadi pribadi atau insan yang produktif. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menjadi supaya lebih produktif. Nah, ini yang nanti akan saya akan bahas secara ringkas. Mudah-mudahan dari pembahasan ini kita bisa mendapatkan satu gagasan yang singkat, tetapi juga bisa aplikatif kita laksanakan dalam kehidupan kita. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan personal kita, maupun juga dalam kehidupan organisasi kita. Nah, 3 hal itu nanti yang saya bahas. Jadi, apa itu produktif? What? Ya. Yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang yang produktif? Why? Ya. Dan yang ketiga adalah how, ya, bagaimana caranya kita bisa menjadi pribadi yang produktif. Kurang lebih itulah nanti akan saya bahas. Mudah-mudahan nanti ide ini bisa kita diskusikan bareng-bareng. Dan tentu saja mudah-mudahan dengan adanya diskusi kita bisa memberikan banyak pengayaan terkait dengan bagaimana aplikasi kita supaya menjadi pribadi yang produktif. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa makna produktif? Sebenarnya produktif itu apa sih? Ya. Kita sering mendengar ataupun sering membaca ataupun diberikan pemahaman bahwa kita didorong atau dimotivasi untuk menjadi pribadi yang produktif. Sebenarnya apa sih makna atau esensi dari produktif itu sendiri? Bapak Ibu Saudara sekalian, produktif itu bisa kita lihat dari 2 sisi kalau menurut saya. Yang pertama adalah aspek kuantitas, dan yang kedua adalah aspek kualitas. Jadi aspek jumlah dan aspek mutu. Nah, ini yang saya maksud dengan produktif. Baik, kita lihat satu persatu ya.
Yang saya maksud dengan kuantitas adalah seberapa banyak kita mampu menghasilkan. Itu namanya kuantitas. Kalau kita yang pernah belajar ilmu dasar-dasar manajemen misalnya, biasanya para ahli manajemen mengatakan yang disebut dengan produktif itu adalah rumusnya perbandingan antar output dengan input. Ya, output dengan input. Nah, perbandingan antar output dan input itulah yang menentukan kadar atau tingkatan seberapa produktif seseorang. Contoh, begini. Ya, kita ambil contoh seseorang yang bekerja sehari 8 jam di kantor misalnya. Ya. Inputnya sama, yaitu waktu ya. Inputnya adalah waktu kerja, 8 jam sehari. Jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi dari sekian banyak orang yang bekerja di sebuah kantor itu kadar produktivitasnya saya yakin berbeda-beda. Dari 8 jam yang sama, waktu yang sama, waktu kerja yang sama, tidak semua orang menghasilkan output yang sama. Bisa jadi dalam satu hari ada seseorang 8 jam itu bisa menghasilkan 16 pekerjaan. Outputnya 16. 16 pekerjaan selesai. 16 bagi 8 jadi 2. Angka produktivitasnya 2. Kita hitung begitu saja. Tetapi dari yang lain bisa jadi cuma dapat 8 aktivitas saja yang selesai. Pekerjaan saja yang selesai. 8 bagi 8, 1 saja angka produktivitasnya. Lebih kecil. Yang lain mungkin cuma 4 saja pekerjaannya selesai. 4 bagi 8, setengah saja angka produktivitasnya. Ada yang mungkin cuma 2 saja selesai pekerjaannya. 2 banding 8, 1 banding 4. 1/4 saja angka produktivitasnya. Ada juga yang tidak mengerjakan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa selama 8 jam seharinya. Jadi 0. 0 bagi 8, 0. 0 angka produktivitasnya. Nah, dari sini saja kita bisa memahami bahwa sesungguhnya yang namanya produktif itu beda-beda secara kuantitas. Jadi tergantung kepada seberapa banyak output yang dihasilkan, walaupun inputnya sama. Itu akan berbeda hasil produktivitasnya. Atau kita balik, bisa jadi outputnya sama, tapi penggunaan inputnya berbeda. Contoh, ya. Sama-sama misalnya contoh ya, kalau di mahasiswa, saya sering kasih contoh buat mahasiswa. Sama-sama jadi sarjana. Ya kan? Sama-sama sarjana. Outputnya adalah sarjana. Tapi ada orang yang lulus jadi sarjana, inputnya ada yang lulus dalam waktu 4 tahun, ada yang lulus dalam waktu 5 tahun, ada yang baru lulus dalam waktu 7 tahun, atau bahkan tidak lulus sama sekali. Itu membedakan tingkat produktivitas mereka. Dalam waktu singkat bisa menjadi sarjana, berarti lebih produktif secara kuantitas. Semakin sedikit waktu yang dia gunakan, semakin produktif dia. Tetapi ada orang yang waktunya banyak baru selesai. Ya tentu saja tidak sama angka produktivitasnya. Ya, ini dalam aspek jumlah. Dengan cara pandang seperti ini kita bisa melihat, kita bisa mengukur diri kita seberapa produktifkah kita selama ini. Ya, dari sekian banyak waktu yang kita miliki, seberapa banyak usia yang sudah kita habiskan, umur yang kita jalani. Ada yang mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan lebih. Berapa banyak yang sudah kita hasilkan. Itulah ukuran produktivitas kita. Iya kan? Dari situ kita bisa mengukur diri kita. Seberapa produktifkah kita dari sisi kuantitas, jumlah yang kita hasilkan. 1. Yang kedua dari aspek kualitas. Ya, dari aspek kualitas. Bagaimana kita memahami produktif dari aspek kualitas? Sederhana saja. Contoh, inputnya adalah sama-sama lulusan sekolah. Entah itu sekolah menengah, sekolah tinggi, atau perguruan tinggi. Sama nggak kualitas akhirnya? Bisa jadi berbeda-beda. Contoh sederhana saja, misalnya sama-sama pernah sekolah masak. Belajar masak lah ya, ibaratnya begitu.
Apakah sama kualitas hasil masakannya? Bisa jadi berbeda. Kualitas seorang chef dengan kualitas seorang tukang masak warung warteg lah ibaratnya ya, warung pinggir jalan, sama nggak kualitasnya? Tentu saja berbeda. Ya, sama-sama berbicara di media sosial, orang yang punya pengetahuan tinggi dan tidak punya pengetahuan tinggi, beda nggak kualitas hasilnya? Tentu saja tidak sama. Ya, tentu saja tidak sama. Atau misalnya dalam aspek yang lebih sifatnya spiritual, sama-sama sholat. Contoh ya ibadah ya. Sama-sama sholat, sama-sama melakukan gerakan sholat. Ya kan? Dari takbir sampai salam misalnya tadi itu. Sama nggak kualitas sholatnya? Bisa jadi berbeda. Bedanya di mana? Mungkin beda di kualitas khusyuknya, kualitas penghayatannya, kualitas bacaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka produktif dalam perspektif kualitas bisa dilihat dari cara pandang seperti itu. Kita juga bisa mengukur selama ini seberapa berkualitaskah pekerjaan yang sudah kita hasilkan. Ada orang sama-sama waktunya, mungkin kalau secara waktu ya, sama-sama waktunya 8 jam, tetapi kualitas pekerjaannya beda atau sama? Beda bisa jadi. Karena beda cara dia mengerjakan. Beda cara dia menghasilkan suatu output pekerjaan tertentu. Beda cara dia atau standar mutu karya yang dihasilkan. Tentu saja akan berbeda kadar atau tingkatan produktivitas mereka. Nah, dari situ kita bisa memahami itulah makna produktif. Ya, bisa jadi waktunya sama, bisa jadi inputnya sesama, tetapi hasil kualitasnya tentu saja berbeda. Maka kadar produktivitas mereka pun juga menjadi berbeda. Kurang lebih seperti itulah makna produktif dari dua perspektif, kuantitas dan kualitas. Baik, itu aspek yang pertama yang sudah kita bahas. Jadi kita sudah memahami sebenarnya produktif itu adalah bisa dilihat dari sisi kuantitas, dari jumlah yang dihasilkan, bisa juga dilihat dari kualitas yang dihasilkan. Sekarang mari kita lihat pembahasan yang kedua. Pertanyaannya, kenapa kita harus produktif? Mengapa kita harus produktif? Saya melihat ada dua hal yang saat ini menjadi sangat-sangat penting. Kenapa kita harus produktif? Baik secara individu maupun juga secara organisasi. Baik dalam kehidupan kita secara personal maupun kehidupan kita secara komunal. Yang pertama, ini yang sangat penting sekali, adalah karena kita ini hidup di zaman tingkat gangguan atau distraction kita ini, ya dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah distraction, ada juga yang menyebut disruption, ada juga yang menyebut dengan interruption, interupsi. Tingkat gangguan yang kita alami saat ini demikian banyak dan variatif. Ini yang paling menggejala saat ini. Apa maksudnya? Kita sangat mudah terganggu. Karena salah satu unsur penting dalam membuat orang produktif itu adalah kemampuan dia untuk bisa mengerjakan secara konsisten, konsentrasi. Kalau dia tidak konsisten dan konsentrasi, maka tidak akan selesai. Nah, yang membuat orang itu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa konsisten adalah salah satunya adalah karena banyak gangguan yang terjadi di sekeliling mereka. Kasih contoh sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita di kantor, seberapa sering, ini kita bisa evaluasi diri kita, seberapa sering kita mengalami gangguan di tempat kerja kita. Entah itu diganggu oleh rekan kerja kita. Baru kita mau duduk, diajak ngobrol. Baru kita mau ngetik sedikit, ada telepon masuk. Baru kita mau nyiapin laporan, ada lagi email masuk misalnya gitu ya, harus update status lagi, tiba-tiba dipanggil sama atasan ke ruang kerjanya, dan banyak sekali bentuk gangguan yang terjadi sekeliling kita ya. Apalagi di tengah setiap orang saat ini ya, itu sangat sangat tersedia akses informasi komunikasi yang sangat masif. Setiap orang pasti punya HP. Setiap orang bahkan punya smartphone. Bahkan tidak cuma satu, bahkan kadang dua. Akun media sosial juga demikian. Punya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan seterusnya. Dan itu setiap hari
sangat banyak mengganggu kita. Bahkan ada penelitian di Inggris kalau tidak salah saya pernah baca, itu ada yang mengatakan orang, surveinya itu ya mengatakan rata-rata orang terganggu, mengangkat atau memegang handphonenya itu rata-rata setiap 12 menit katanya. Anda bisa bayangkan rata-rata orang setiap hari memegang HP, ngecek HP-nya itu per 12 menit setiap harinya. Berapa kali dia mengangkat HP-nya itu? Walaupun mungkin tidak ada kebutuhan apa-apa, baru ngetik sebentar misalnya 15 menit track HP. Baru kita buka lagi dan seterusnya. Itu setiap hari dan itu mengganggu konsentrasi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau itu setiap hari kita kerjakan dan mengganggu kita setiap hari. Bahkan saya pernah mendapatkan survei, hasil survei juga, itu ada yang mengatakan angka produktivitas itu bisa menurun sampai ke level 40% penurunannya kalau setiap orang itu mengalami gangguan di tempat kerjanya. Entah itu dari gangguan dari rekan kerjanya, suasana kantor yang tidak kondusif, gangguan alat telekomunikasi, terganggu oleh smartphone, gadget, dan sebagainya, itu sampai bisa menurunkan angka produktivitas hingga 40% Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dibayangkan, kalau kita punya kerjaan 10 sehari, itu kalau turun 40%, cuma 6 yang selesai, gara-gara kita sering terganggu oleh entah itu oleh lingkungan kerja kita yang tidak kondusif, entah itu oleh rekan kerja kita, entah itu oleh telekomunikasi, itu bisa sampai 40%. Dari 10 cuma 6 yang selesai, 4-nya nggak selesai. Kita bisa bayangkan bagaimana kita bisa mau produktif jika kita dalam setiap hari selalu terganggu dengan situasi seperti itu. Ini yang pertama, kenapa kita harus produktif. Jadi kita ini berada di arah gangguan, arah distraction namanya. Itu yang membuat kita tidak bisa produktif. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita harus produktif? Karena kita pengen hidup kita ini bermakna. Meaningful life namanya. Kita perlu hidup bermakna. Ada sebuah hasil penelitian menarik yang ditulis oleh banyak psikolog. Salah satu penyebab kenapa orang itu tidak produktif, kenapa orang itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang signifikan dalam hidupnya, itu adalah karena dia kehilangan makna dalam hidupnya. Dan kehilangan makna ini membuat dampaknya apa? Orang itu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, yang bermanfaat buat lingkungannya. Karena dia tidak merasa hidupnya bermakna. Dan itulah yang sekarang ini menjadi masalah kita saat ini. Ya, masalah kita saat ini karena tadi itu, kita ini butuh hidup kita bermakna. Kita tidak hanya pengen menjalani hidup kita ini, ya orang tiap hari ke kantor, kerja, pulang, kumpul lagi, besok begitu lagi, begitu. Tidak hanya sibuk kita menjalani rutinitas setiap hari. Kita pengen hidup kita bermakna. Kita tidak hanya hidup kita terjebak di ruang kerja kita setiap hari, bahkan sampai akhir pekan pun kita harus ngelembur, tetapi ujung-ujungnya kita kelelahan di rumah. Kita tidak lagi bisa merasakan kebahagiaan saat kita berinteraksi dengan keluarga. Kita tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan saat berinteraksi dengan anak-anak kita. Tidak bisa lagi kita merasakan kenikmatan ataupun rasa keharmonisan ketika kita berinteraksi dengan pasangan kita, keluarga kita, dan seterusnya. Kita butuh. Karena itulah yang membuat hidup kita menjadi lebih indah, lebih enak, lebih bahagia. Dan disitulah esensi kebahagiaan sebenarnya. Kita butuh merasakan kedamaian batin yang membuat kita terus pengen melanjutkan hidup kita ini. Menjalani hidup kita ini jangan sebaik mungkin. Kalau perlu waktu-waktu yang kita habiskan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, bermakna buat kita, buat lingkungan kita. Nah, untuk bisa sampai pada kondisi yang demikian, maka kita harus mengerti, harus memahami bagaimana caranya produktif. Pada saat yang sama kita mampu menghasilkan sesuatu yang banyak secara kuantitas. Pada saat yang sama juga kita bisa menghasilkan sesuatu yang berkualitas, tetapi kita merasakan kebahagiaan dalam batin kita, kedamaian dalam pikiran kita, ketenangan dalam hidup kita. Inilah yang kita butuhkan. Dan biasanya orang yang hidupnya bahagia, hidupnya tenang, hidupnya damai, cenderung lebih produktif. Karena apa? Kebahagiaan itu pasti berdampak kepada hasil. Coba aja, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau Anda lagi nggak mood, lagi punya banyak pikiran, lagi punya banyak masalah, Anda datang ke tempat kerja atau datang ke tempat, bagi mahasiswa datang ke tempat kuliah, kira-kira gimana perasaannya?
Enak apa enggak? Saya yakin enggak enak gitu. Kalau kita lagi nggak mood, punya masalah dengan teman, punya masalah dengan keluarga kita, datang ke kampus, duduk mendengarin kuliah, nggak betah pasti. Ya, kita juga misalnya bekerja, datang ke kantor, tetapi punya masalah di rumah kita, keluarga kita lagi punya masalah, kita punya masalah dengan pasangan kita, ribut dengan tetangga dan sebagainya. Masuk ke tempat kerja kita, enak nggak kita bekerja? Pasti tidak enak. Atau punya masalah dengan rekan kerja kita, kira-kira enak nggak kita bekerja sama? Enak nggak kita melakukan pekerjaan di tempat kerja kita? Enak nggak kita menjalani 8 hari dari pagi sampai sore duduk di kantor bekerja? Nyaman tidak kita bekerja? Banyak nggak yang kita hasilkan? Saya nggak yakin kita bisa produktif pada hari itu. Ya kan? Nah itulah sebabnya kita butuh sekali. Kita sangat butuh. Kita bisa tetap produktif walaupun kita banyak gangguan setiap harinya. Dan juga pada yang sama kita bisa merasakan kebermaknaan hidup kita. Meaningful dalam life hidup kita ini. Kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Nah, untuk itulah kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sudah menjawab apa itu produktif. Mengapa kita harus produktif? Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa produktif? Walaupun di tengah banyak gangguan, dan kita butuh untuk mencapai atau meraih kebermaknaan di dalam hidup kita. Inilah yang saya akan jelaskan dalam slide berikutnya. Baik, setidaknya saya membuat rumusan. Ini yang mungkin teman-teman ada yang sudah membaca postingan saya di Facebook saya sudah melampirkan hasil karya tulis ilmiah saya tentang judulnya sama, Manajemen Insan Produktif. Nah, di situ saya menyampaikan ada 3 konsep yang menjadi strategi penting untuk mencapai produktivitas. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah eksekusi, dan yang ketiga adalah berkah, disingkat FEB. Kebetulan sama persis dengan nama fakultas saya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ngepas-ngepasin saja, ini cocok logi. Ya, cuma cocok logi saja ini. Tetapi esensinya sebenarnya ini adalah pengembangan dari sekian banyak literatur yang telah saya kaji, referensi yang saya teliti, kemudian buku-buku yang saya bandingkan dan saya lakukan eksplorasi. Saya menemukan 3 hal ini menjadi penting. Yang pertama adalah fokus, yang kedua adalah mengeksekusi, dan ketiga adalah berkah. Inilah yang membuat orang bisa menjadi produktif. Mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kita akan bahas fokus. Apa itu fokus Bapak Ibu Saudara sekalian? Fokus itu saya punya definisi yang cukup singkat sebenarnya. Ya. Fokus itu yang saya maksud dengan fokus adalah bagaimana kita, kalau kita ingin menjadi pribadi yang produktif, adalah kita mampu mengembangkan kompetensi unggul untuk mampu menyederhanakan pekerjaan, sehingga mampu menyusun skala prioritas untuk mencapai hasil maksimal. Sederhana. Ya, mengembangkan kompetensi unggul, mampu menyederhanakan pekerjaan sehingga mampu menyusun skala prioritas, menghasilkan hasil maksimal. Mencapai hasil yang maksimal. Apa maksudnya nih? Kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau kita lihat ini, yang slide yang saya tampilkan ini, yang warna kuning itu kalau diperas-peras itu ketemu 3 kata kunci penting dalam fokus. Orang yang produktif adalah orang yang fokus. Saya menemukan dan banyak mengkaji hasil-hasil penelitian, riset yang terkait masalah ini, dan menemukan orang-orang yang produktif adalah orang yang mampu fokus dalam pekerjaannya, fokus dalam hidupnya. Fokus itu apa maksudnya? Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama unsurnya adalah punya kompetensi unggul. Kita bisa bayangkan orang yang punya, contoh sederhana nih ya, orang yang punya keterampilan, misalnya seorang administrator ya, sekretaris misalnya gitu, admin, tukang ketik, operator komputer, orang yang terampil menggunakan komputer, mengetik misalnya, dengan orang yang tidak terampil, sama nggak output pekerjaannya? Tidak sama Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak sama, karena dia punya kompetensi. Ingat, orang yang punya kompetensi cenderung lebih produktif ketimbang orang yang tidak punya kompetensi. Orang yang mampu mengerjakan dengan lebih baik, lebih berkualitas, cenderung lebih produktif. Ingat, ini penting. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang produktif, fokuslah untuk mengembangkan kompetensi, keunggulan dalam diri kita. Ya, keunggulan. Pastikan Anda punya kompetensi.
Pastikan Anda punya keunggulan, Anda punya kelebihan, Anda punya keahlian, Anda punya spesialisasi, Anda punya kemampuan yang membuat Anda mampu menghasilkan lebih baik dibandingkan orang lain. Itulah orang yang produktif. Dia punya kompetensi. Yang pertama itu yang penting. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang produktif, Bapak Ibu Saudara sekalian, teruslah mengasah kompetensi Anda. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti untuk mengupgrade pengetahuan dan keterampilan kita. Karena dengan semakin terupgrade, meningkatnya kompetensi kita, Anda akan semakin produktif. Satu kuncinya. Dua, orang yang produktif adalah orang yang mampu menyederhanakan. Ingat, fokus itu adalah adanya kesederhanaan. Saya teringat ada seorang dosen saya dulu waktu S2, itu pernah cerita Bapak Ibu sekalian. Jadi dia mengutip, saya lupa pendapat siapa yang dia kutip waktu itu. Dia bilang begini, saya ingat betul kata-kata beliau. A great leader is a great simplifier. Jadi pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang mampu menyederhanakan. Kenapa? Karena dengan kesederhanaan, semua pekerjaan bisa menjadi lebih mudah diselesaikan. Ya, jadi dengan kesederhanaan banyak pekerjaan bisa diselesaikan. Ya, dengan kesederhanaan banyak pekerjaan bisa diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya pengalaman ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah dikasih tugas menjadi ketua program studi ya. Salah satu tantangan yang saya hadapi waktu itu adalah banyaknya tumpukan mahasiswa yang lambat lulus, yang melebihi batas waktu ya, di atas 5 tahun, ada yang 6 tahun dan seterusnya. Dari pengalaman itu kami mengevaluasi ya, apa sih masalahnya kenapa banyak mahasiswa kita itu lambat lulus. Lalu kemudian hasil kesimpulan kami waktu itu adalah ini lambat selesai skripsinya. Jadi masalahnya adalah di skripsi ternyata masalahnya. Lalu kemudian setelah kami lihat, oh masalahnya di skripsi. Kenapa skripsinya lambat-lambat penyelesaiannya? Lalu kami temukan masalah itu sederhana begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalahnya adalah karena proses atau birokrasi, tahapan-tahapan administratif yang harus dilewati oleh seorang mahasiswa untuk bisa lulus cepat itu, ternyata terhambat karena banyaknya birokrasinya tadi itu. Hambatan-hambatan administratifnya. Lalu kami evaluasi waktu itu kurang lebih ada sekitar 25 tahapan hitungannya itu. Langkah-langkah dari titik sini 1 sampai 25 titik. Waktu itu kita berpikirnya sederhana saja. Ini bisa dipotong apa enggak? Bisa disederhanakan apa enggak? Akhirnya kamu sederhanakan. Dan alhamdulillah dalam beberapa setahun 2 tahun kemudian dampaknya sangat signifikan sekali. Dampaknya sangat luar biasa. Dari penyederhanaan itu kami bisa mempercepat masa kelulusan studi. Ya, kami bisa meluluskan lebih banyak mahasiswa. Dan alhamdulillah akhir 2017 kalau nggak salah, saya ingat waktu itu, prodi kami termasuk salah satu, bahkan nomor 1 kalau tidak salah, saya ingat waktu itu, yang paling banyak meluluskan mahasiswa. Karena apa? Kita mampu mempercepat mahasiswa yang dulunya terhambat oleh hambatan birokrasi menjadi lebih cepat kelulusan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara menyederhanakan saja. Sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saya kemudian berkesimpulan setelah itu ya, kalau kita mampu menyederhanakan banyak hal, maka kita bisa menghasilkan yang lebih banyak. Kita bisa menciptakan karya yang lebih besar. Kita bisa memproduksi hasil-hasil yang lebih banyak dibandingkan orang lain. Kuncinya sederhana adalah menyederhanakan. Dan itu sebabnya juga saya pernah mendengar peraih Nobel ya, ahli fisika Albert Einstein pernah bilang, orang yang jenius itu dia bilang adalah orang yang mampu menyederhanakan banyak hal. Sementara orang yang tidak, kata beliau, orang yang tidak jenius adalah orang yang suka bikin rumit banyak masalah. Artinya hal yang sederhana dibikin rumit. Nah, itu dia bilang. Nah, kalau Anda ingin produktif, Bapak Ibu sekalian, kuncinya saya boleh katakan dia terkait dengan fokusnya adalah mampu menyederhanakan. Ingat,
Yang kedua adalah menyederhanakan. Yang ketiga adalah mampu menyusun skala prioritas. Ingat Bapak Ibu sekalian, kita ini banyak pekerjaan, banyak aktivitas. Bukan hanya aktivitas kita, aktivitas orang lain juga kadang-kadang mengganggu kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu, di tengah banyaknya yang harus kita kerjakan, orang yang produktif adalah orang yang mampu menentukan mana yang lebih penting untuk dikerjakan lebih dahulu. Jadi mana yang lebih penting harus dikerjakan terlebih dahulu. Ada hasil riset yang menarik yang pernah saya temukan dalam sebuah buku ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita punya target 2-3, itu biasanya 2-3 itu tercapai dengan sangat baik. Tapi kalau kita punya target misalnya 5-10, 4-10 gitu ya, itu biasanya paling banter 1-2 yang selesai dengan baik. Nah, kalau kita punya target 11-20 pekerjaan harus diselesaikan secara bersamaan, biasanya tidak satu pun yang selesai dengan baik. Hasil riset Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Makin sedikit, makin cepat selesai, makin berkualitas hasilnya biasanya. Nah, kita ini termasuk orang yang terlalu banyak keinginan biasanya Bapak Ibu sekalian. Terlalu banyak keinginan tetapi daya dukung resources yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki terbatas. Maka kuncinya adalah apa? Kerjain satu-satu, sedikit-sedikit yang mengerjakannya. Jangan yang mengerjakan sekaligus Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kalau sekaligus nggak selesai biasanya. Maka fokus yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita mampu membuat skala prioritas. Mana yang penting, mana yang lebih penting, mana yang paling penting. Nah, ini yang perlu kita atur dalam bekerja. Kalau Anda bisa menemukan itu, maka kita akan bisa lebih produktif dalam hidup kita. Satu, yang pertama kuncinya adalah fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin produktif, kuncinya adalah dieksekusi Bapak Ibu. Apa sih maksudnya eksekusi? Sederhana. Eksekusi ini begini Bapak Ibu sekalian. Disiplin mengerjakan tugas secara konsisten hingga tuntas dengan standar mutu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kuncinya itu saja. Banyak orang punya cita-cita tinggi, banyak orang punya keinginan besar, ya. Banyak orang punya cita-cita setinggi langit, tetapi tidak dikerjakan. Sekedar angan-angan saja, tidak dikerjakan. Mengerjakannya tidak asal mengerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuncinya 3, 1 disiplin, yang kedua konsisten, yang ketiga akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi perlu disiplin ngerjain itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Disiplin itu apa? Tadi saya bilang ngerjain itu tadi ya mengerjakan dengan mekanisme tertentu yang membuat pekerjaan itu menjadi lebih baik dikerjakan. Itu butuh disiplin. Ya, ini disiplin ini kadang-kadang kata yang mudah diucapkan tapi susah dikerjakan. Betul, saya sepakat. Ya. Kita sepakat bahwa kunci sukses itu disiplin, tetapi orang seringkali tidak disiplin. Contoh saja sederhana lah ya. Misalnya yang mengerjakan tugas kita di kantor atau di tempat kerja kita. Kadang-kadang kita ini sudah niat mau bekerja ke kantor, tiba-tiba terganggu, ada gangguan panggilan, ada gangguan postingan di Facebook, ada broadcast di WA, sudah terganggu kita. Dan itu kadang-kadang bukan cuma 10-15 menit, kadang-kadang setengah jam, bahkan kadang 1 jam, atau bahkan kadang 2 jam kita terganggu tuh, nggak selesai pekerjaan kita itu. Karena nggak disiplin kerjaannya. Ya, tidak disiplin kita ngerjakan itu. Ya. Nah, disiplin ini juga mengharuskan kita untuk mengerjakan apa ya? Dengan metodologi tertentu. Ya, dengan metodologi tertentu. Karena bekerja itu ada apa ya bahasa ada ritualnya ya bekerja itu ya. Jadi kalau misalnya ngetik itu ada ritualnya. Ngetik itu begini dari awal sampai akhir gitu kan. Begitu ritualnya itu lepas, itu sudah nggak disiplin lagi kita ngerjainnya biasanya. Contoh ya, ngetik itu ya duduk. Kalau Anda ngetiknya sambil jalan-jalan nggak selesai itu pasti. Ya, kalau sambil jalan-jalan. Yang namanya ngerjakan laporan ya harus duduk, harus di depan komputer, di depan alat ketik gitu kan. Kalau nggak di depan situ nggak selesai kita. Nah, itu harus disiplin mengerjakan. Ya. Dan juga yang kedua harus konsisten. Konsisten maksudnya apa? Sampai selesai. Ya.
Kunci produktivitas itu adalah ngerjakan sampai tuntas. Konsisten dari awal sampai akhir. Kita ini kan sering terjebak ya. Kadang-kadang mungkin di awal-awal, wah semangat. Apalagi kalau sudah baru dimotivasi gitu ya. Wah dikasih apa? Pemicu semangat lah ya. Untuk supaya, wah iyalah macam-macam dan sebagainya. Nah, itu di pelatihan mungkin 2 hari membara semangat kita itu. Begitu balik ke tempat kerja kita, seminggu masih semangat. 2 minggu masih semangat. Minggu ketiga turun. Keempat turun, lemas lagi dan seterusnya. Tidak konsisten. Ya, saya pernah mencoba melihat ya, menghitung sebenarnya berapa sih waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan. Ternyata jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu tidak lebih banyak dibandingkan waktu kita yang kita ini sering saya coba di mahasiswa saya. Kerja skripsi itu berapa lama sih? Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Coba kalau kita kembalikan, kita review lagi di masa lalu kita. Dan mengerjakan skripsi, kayaknya enggak. Paling banter dari 6 bulan tuh sebulan aja waktu efektif kita mengerjakan. Ya, sama dengan pekerjaan. Contoh kalau ada tugas dari atasan kita dia. Kata atasan kita, kerjain tugasnya ya, seminggu saya kasih waktu. Apakah selama seminggu itu kita ngerjain? Saya yakin enggak juga itu. Biasanya yang terjadi itu, sekian jam sebelum tugas itu kita serahkan, itu ada mungkin 3-4 jam full kita duduk dan selesai. 4 jam aja ternyata selesai pekerjaan itu. Itu yang menjelaskan kenapa banyak mahasiswa yang sering saya temukan dalam kasus kalau saya mengajar itu. Kalau dikasih tugas sebulan yang lalu, paling banter tuh saat malam terakhir itu ya. Besok mau dikumpul, malamnya itu selesai biasanya. Kapan mengerjakannya? Dari pagi sampai sore selesai, sehari aja ngerjakannya. Betul apa tidak? Betul kan? Di kantor juga sama sebenarnya. Di tempat kerja kita juga kurang lebih sama ternyata. Banyak pekerjaan yang terentang waktunya 1 bulan, paling 2-3 hari selesai pekerjaan kita itu. Terus kemana waktu yang lainnya itu? Itu banyak terbuang, kita menghayal, ngerjain apa ya, kapan ya, ini gimana ya. Menghayalnya itu lebih banyak daripada mengerjakannya biasanya. Itu yang saya temukan ya. Itu apa cirinya? Tidak konsisten Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu aja kuncinya. Kalau Anda konsisten dari awal sampai akhir, waktunya lebih sedikit. Dan lebih bagus kualitasnya biasanya. Ini kunci di eksekusi. Yang ketiga, yang terakhir, adalah accountable. Ada standar mutu yang bisa dipertanggungjawabkan. Banyak kita ini bekerja tidak ada standar mutunya, ya kan? Standarnya bagaimana, kualitas hasilnya bagaimana, ini bagus atau tidak, kualitasnya level A, B, C atau apa, bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2, atau bintang 1 kualitasnya. Tidak ada standar mutu. Semakin bagus standar mutu yang kita tetapkan, maka output kualitas hasil pekerjaan kita akan semakin bagus, Bapak Ibu sekalian. Contoh sederhana, kalau Anda niat sholat yang bagus, lalu niat sholat itu Anda laksanakan sesuai dengan standar kualitas sholat misalnya ya, sholat misalnya harus khusyuk, tumak ninah, tenang, dan sebagainya. Pasti kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau Anda misalnya sholatnya itu, yang penting sholat dulu deh. Yang penting terlaksana dulu deh. Kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Standar mutunya rendah. Lain halnya kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, meniatkan, saya pengen standar ini. Kuliah misalnya, contoh sederhana lagi nih. Saya pengen kuliah itu IPK 3,5, lulusnya 4 tahun. Kalau Anda punya standar yang tinggi, Anda cenderung mengejar standar itu. Tapi kalau Anda bekerja dengan tidak punya standar, ataupun punya standar tapi standar rendah, ya Anda hasilnya tidak akan berkualitas. Sederhana saja. Maka kalau Anda pengen berkualitas hasil pekerjaan Anda ingin produktif, buatlah standar mutu. Maka pekerjaan yang kita lakukan akan lebih berkualitas, lebih produktif. 3 kuncinya ya, di eksekusi ada disiplin, konsisten, accountable. Yang terakhir, tapi kita masih punya waktu sedikit sebelum sesi tanya jawab. Yang terakhir adalah berkah. Ini tambahan konsep yang saya buat di dalam konsep MindPro ya, manajemen instan produktif. Saya menambahkan kata berkah. Kenapa? Kita ini kan bangsa Indonesia ya, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa ya, bangsa yang penuh dengan siraman nilai-nilai spiritual ya. Bukan hanya dari agama tertentu saja, dalam semua agama saya pernah menemukan dan membaca dalam banyak literatur, saya temukan hampir semua agama punya konsep tentang berkah ini. Saya menemukan begitu. Jadi hampir semua agama punya konsep tentang berkah ini.
Nah, saya cuma melihat dari sudut pandang yang saya yakini lah ya. Berkah itu sederhananya begini, mengarahkan tujuan tertinggi, memberi manfaat secara maksimal demi mengejar pertumbuhan kebaikan dan keberlanjutannya. Itu konsep berkah menurut saya. Jadi mengarahkan tujuan kita itu memberi manfaat, mengajar pertumbuhan kebaikan dan keberlanjutan. Itu kalau kata ringkas, kata kuncinya benefit, growth, sustainable. Orang yang punya kerja tiga dengan kerangka bekerja tiga hal ini menurut saya akan menghasilkan kerja lebih produktif. Satu, contoh misalnya benefit ya. Orang yang niat bekerjanya yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk memberikan sesuatu, benefit, manfaat buat orang lain, itu hasilnya lebih berkualitas. Lebih produktif orang itu biasanya. Orang yang punya cita-cita memberikan sesuatu bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain cenderung lebih produktif. Orang yang bekerja untuk memberikan banyak kemanfaatan buat orang lain cenderung lebih produktif dalam hidupnya. Ini kuncinya benefit. Maka kalau Anda ingin produktif dalam hidup Anda, dalam pekerjaan Anda, berniatlah, tanamkan dalam diri Anda, saya mau ngasih banyak manfaat buat orang lain. Kenapa? Kalau Anda ngasih manfaat buat orang lain, manfaatnya balik juga buat Anda sendiri. Selain Anda dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Anda pun akan mendapat manfaat dari kebaikan. Barang siapa yang banyak memberi, pasti akan banyak menerima dalam hidupnya. Kalau Anda banyak memberikan kebaikan sama orang, Anda pasti akan banyak menerima kebaikan juga dari orang lain. Satu kunci keberkahan. Yang kedua, ya, kalau Anda ingin produktif, ya, buatlah apa yang Anda kerjakan tuh bertumbuh, meningkat dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya dalam agama kita diajarkan orang yang baik itu adalah orang yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Itu namanya berkah. Ya, orang yang seperti itu akan cenderung lebih produktif. Dia akan berniat besok nambah lagi, besok meningkat lagi. Akhirnya apa? Makin banyak kebaikan dia. Terus meningkat kebaikan dia dari waktu ke waktu. Ya, terus meningkat kebaikan dia yang dia lakukan itu. Itulah yang namanya produktif kalau menurut saya. Dia bekerja dalam kerangka keberkahan. Meningkat dari waktu ke waktu apa yang dia kerjakan buat orang lain. Hari ini bisa dapat 2, besok dapat 3, dapat 4, lebih baik, terus dan seterusnya. Orang yang bekerja dalam kerangka growth pasti akan lebih produktif dalam hidup. 2. Yang ketiga, supaya kita bisa produktif dalam kehidupan kita, maka kunci yang ketiga adalah Anda harus membuat pekerjaan kita itu sustainable, berkelanjutan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya kita di dalam agama diajarkan bekerja itu bukan hanya dalam periode yang pendek, tapi dalam jangka yang panjang. Itulah sebabnya di dalam agama kita diajarkan kita mengenal apa yang disebut dengan istilah amal jariah. Amal aktivitas yang terus berlanjut walaupun kita sudah mati. Ya, dalam sebuah hadis yang saya kutip, idza mata ibni Adam, katanya kan begitu ya. Jika anak Adam itu mati maka terputuslah inqata amaluhu, terputuslah amalnya kecuali 3 ya kan. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Anda memberikan sesuatu manfaat buat orang lain, manfaat itu terus tumbuh walaupun kita sudah meninggal dunia, itu namanya sedekah jariyah. Tetap menerima, itu namanya berkah. Orang itu pasti lebih produktif. Karena apa? Hasilnya terus dirasakan walaupun dia sudah tiada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ilmu yang bermanfaat, Anda punya ilmu, walaupun sedikit, Anda sebarkan, Anda kasih sama orang, Anda ajarkan kepada orang lain. Anda sudah meninggal misalnya, tetapi orang lain itu terus melakukan amaliyah tersebut, Anda tetap terus mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita ajarkan. Coba bayangkan, kita yang hidup saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah orang yang merasakan keberkahan dari orang-orang tua kita dahulu yang mengajarkan ilmu kepada kita. Ya kan? Dari para guru-guru kita, para dosen-dosen kita, para ulama-ulama kita yang dulu mengajar ilmu kepada kita. Mereka sudah tiada, tapi bukunya masih ada. Gurunya yang pernah belajar kepada mereka itu masih mengajarkan kepada kita. Mungkin guru kita sudah meninggal, tapi kita tetap mengamalkannya, melaksanakannya, mengimplementasikannya. Mereka tetap mendapatkan kebaikan dari ilmu yang mereka ajarkan tersebut. Itulah namanya sustainable, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu bukan hanya dari situ saja. Tadi anak, ya. Makanya keberkahan itu salah satu orang yang produktif adalah mampu mengajarkan atau menjadikan generasi sesudah mereka itu menjadi lebih baik daripada mereka, sehingga apa? Kebaikan yang mereka lakukan itu tetap memberikan manfaat kepada generasi yang sebelumnya tadi, kepada kita yang telah memberikan
kebaikan kepada anak-anak kita tadi. Kita mengajarkan suatu ilmu yang mereka amalkan. Kita sudah meninggal, ya kebaikan dari pahala tersebut, pahala yang dilakukan oleh mereka, pahala itu tetap nyampe kepada kita. Itu namanya sustainable konsepnya. Coba bayangkan berapa banyak pahala mereka-mereka yang sudah mewariskan ilmu pengetahuan kepada kita. Walaupun orangnya sudah tidak ada lagi saat ini. Tapi mereka tetap mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Sustainable konsepnya. Dan mereka produktif berarti. Mampu mewariskan sampai ke beberapa generasi sesudah mereka. Subhanallah. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kunci keberkahan yang ketiga. Kunci produktivitas yang ketiga. Yaitu dengan mengorientasikan kepada keberkahan. Bekerja karena ingin berniat memberikan banyak manfaat buat orang lain. Bekerja supaya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dan bekerja bagaimana bisa mewariskan kebaikan kepada generasi sesudah kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita simpulkan dari pembahasan saya ini, dari 3 hal yang telah saya jelaskan tadi, kunci produktivitas ada 3 tadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, fokus. Anda ingin produktif, fokus. Fokus mengembangkan kompetensi Anda. Ya. Fokus menyederhanakan, membuat pekerjaan kita lebih sederhana. Fokus membuat skala prioritas dalam pekerjaan kita. Yakin, kalau Anda bisa terapkan itu, fokus, Anda akan lebih produktif. 2, Anda ingin produktif, mampu mengeksekusi dengan baik, mengimplementasikan dengan baik. Ya, kuncinya disiplin, mengerjakan, konsisten sampai tuntas. Ya, jangan sampai terputus-putus, karena kalau pekerjaan nggak selesai itu biasanya malas kita akan melanjutkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, jangan sampai kita terputus-putus dalam mengerjakan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah accountable. Bisa bertanggung jawab pada standar mutunya. Yang terakhir, kalau Anda ingin produktif, Bapak Ibu Saudara sekalian, berorientasilah kepada keberkahan. Berniatlah memberikan banyak benefit pada orang lain. Pastikan pekerjaan Anda lebih baik dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, bagaimana agar Anda punya aktivitas yang sustainable, berkelanjutan dari waktu ke waktu. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sederhana saja konsep ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu barangkali Bapak Ibu Saudara sekalian dapat saya sampaikan. Ringkas saja, kita mungkin bisa banyak berdiskusi dari materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan sekian dan saya kembalikan kepada host kita pada malam. Baik, terima kasih Pak Robiansah. Materinya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Materinya tentu sangat menggugah dan sangat memberikan ilmu begitu ya bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi. Namun sebelum diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting untuk diskusi kita, bahwa dalam seri diskusi online atau training online kita ini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu sekalian diwajibkan untuk mengikuti seluruh pertemuan online training Trasco selama 12 kali pertemuan ini. Kemudian nanti screenshot foto pada saat mengikuti training setiap kali pertemuan itu akan dikirimkan ke admin Trasco dengan format nama lengkap, underscore nomor handphone, underscore alamat email. Jadi nanti untuk syarat mendapatkan sertifikat online itu ada Bapak Ibu harus mengikuti 12 kali sesi training online-nya. Kemudian juga dari setiap sesi itu mohon di screenshot foto ikut sertanya lalu dikirimkan nanti kepada admin dari Trasco untuk bisa direkapitulasi, dan nantinya ibu dan bapak sekalian bisa mengirimkan nama lengkap, underscore nomor handphone, underscore alamat email untuk direkap oleh admin dari Trasco. Kemudian juga nanti kita akan ada sesi foto bersama. Lalu ada beberapa hal nanti yang kita bisa sambil diskusikan lebih jauh tentang Trasco dan program-program yang bisa kita kerjakan bersama. Baik, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Di kolom komentar sudah ada 2 pertanyaan. Saya buka dulu untuk yang sesi langsung. Silahkan yang ingin memberikan pertanyaan secara langsung. Saya beri 2 penanya secara langsung. Silahkan bisa raise hand atau bisa memberikan kode begitu ya.
ada di kolom raise hands, kemudian beri raise hands untuk bisa diberi kesempatan oleh host untuk berbicara. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin bertanya? Silakan bisa klik raise hands agar bisa. Oke, sudah ada satu Pak Rudi Irwansyah. Silakan Pak Rudi Irwansyah. Mohon host bisa silakan Pak Rudi. Waktu dan tempat disilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, host. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menarik sekali sih sebenarnya materi pada malam hari ini ya, berkenaan dengan motivasi kerja. Yang saya ingin tanyakan adalah ketika kita berbagi, kadang-kadang kita ada kekhawatiran untuk ilmu kita itu kadang ada orang yang khawatir kalau kita membagikan ilmu, justru dia akan merasa tersaingi gitu. Nah, untuk mengubah paradigma tersebut itu bagaimana cara tips dan cara mengatasinya gitu, Coach? Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi Irwansyah atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk sesi langsung masih ada satu orang lagi, saya beri kesempatan. Silakan raise hands. Ada? Kalau tidak ada, saya bacakan dulu pertanyaan yang dari, ada satu orang. Ada Pak Henry. Silakan Pak Henry, bisa unmute lalu berbicara. Silakan Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak lebih nyaring Pak Henry ya, biar bisa terdengar. Tapi sudah nyaring ya? Ya, silakan. Ya. Ini yang saya tanyakan, Coach Robi, ketika kita ingin meningkatkan kemampuan, apa yang prioritas yang perlu kita kejar dengan kemampuan kita, apakah menyesuaikan dengan pekerjaan kita atau tujuan dari pekerjaan kita. Tentunya saya kan bekerja di suatu lembaga sosial, dan di situ ada tugas-tugas yang diberikan tapi tidak sesuai dengan kemampuan saya. Apakah kita mengejar ilmu itu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, atau kita pasrah saja mengikutinya seperti itu. Nah, mana yang prioritas yang kita kejar, apakah sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan pekerjaan yang kita diberikan gitu, seperti itu Coach Robi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Ada dua pertanyaan ini Pak Robi. Kita jawab dulu barangkali Pak, supaya tidak terlupa sebelum kita buka sesi yang lain. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih. Bagus-bagus semua pertanyaan ini ya. Yang pertama tadi ya, bagaimana menyikapinya kalau kita ingin share ilmu, misalnya khawatir tersaingi yang lainnya. Jadi begini, ini ada pengalaman menarik. Saya sudah 2 pekan ya, ini ikut kuliah online juga. Kuliah online yang ngisi dari Depok ya. Bagus sekali, mungkin teman-teman yang ikut juga nih di sini ya. Jadi itu bedah buku ya, bedah kitab ya pembahasannya itu. Bagus sekali kitabnya. Judulnya Adabul Alim wa Muta'alim. Jadi bedah kitab, pembicaranya doktor. Karangan buku yang dibahas adalah tadi Adabul Alim wa Muta'alim, karangan dari Imam An-Nawawi. Pertemuan ke berapa ya? Kedua kali kalau nggak salah. Itu beliau membahas tentang keikhlasan ya. Jadi menarik ya. Ternyata dalam perjalanan intelektual orang-orang terdahulu, orang-orang yang punya tingkat kecerdasan di atas rata-rata, itu ternyata bukan hanya pinter, tetapi mereka itu sangat ikhlas membagi ilmunya. Makanya ilmunya terus terwariskan sampai sekarang. Bahkan dijelaskan dalam buku itu, dikatakan bahwa ternyata kenapa dari sekian banyak buku atau kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi itu selalu diawali dengan bab ikhlas. Jadi kata beliau mengatakan sesungguhnya
saya kenapa selalu menulis buku atau kitab itu selalu mengawali dengan hadis tentang keikhlasan, dia bilang. Supaya saya menanamkan diri saya, supaya saya ikhlas menyebarkan ilmu itu. Jadi kalau saya nulis ilmu, supaya juga saya tertanam untuk berupaya untuk ikhlas dalam menulis ilmu tersebut. Dan Anda bisa bayangkan ya, kalau kita sekarang ya sudah syarah ya, dikomentari oleh kurang lebih ya, itu kurang lebih ada 80 buku kitab yang menjelaskan atau mensyarah kitab Arba'in yang 42 hadis tadi. Padahal tipis saja tuh. Ya kayak kita Arba'in kecil aja kan. Tapi yang menulis penjelasan dari kitab hadis yang kecil itu sudah 80 kitab, dia bilang. Apa kesimpulannya kata pembicaranya yang yang pemateri dalam kuliah online itu? Dia mengatakan itulah keikhlasan, dia bilang. Orang yang ikhlas menyebarkan ilmunya, tidak ada motivasi yang lain. Misalnya nih, saya pengen ini supaya dapat duit. Saya nulis buku nanti bisa dijual. Itu nggak ada niat-niat seperti itu. Fokus saja niatnya itu untuk menyebarkan ilmu supaya bermanfaat buat orang lain. Itu dampaknya sangat luar biasa. Sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka kalau kita ingin share ilmu, nggak usah pelit pokoknya Bapak Ibu sekalian. Niat aja pokoknya yang penting orang itu menjadi lebih baik karena ilmu yang kita sampaikan. Niatkan saja, walaupun yang kita sampaikan mungkin nggak dianggap terlalu high quality lah dalam pandangan yang lain. Berniat saja supaya kita share walaupun sederhana itu, yang penting orang lain mendapatkan manfaat dari ilmu kita. Maka itu dampaknya akan luar biasa. Yakin? Saya sudah menemukan banyak kasus-kasus yang saya temukan tadi, ya salah satu dari yang dari Imam Nawawi tadi itu, ternyata dengan sederhana saja kita memberikan satu ilmu, menuliskannya atau membagikannya, mempostingnya mungkin di media sosial, menyebarkannya dalam ceramah atau kuliah, sederhana saja, tetapi niatnya ikhlas, itu dampak luar biasa. Jangan berpikir yang lain-lain. Entah itu mendapatkan sesuatu, mendapatkan materi, atau ingin mengalahkan yang lain, hilangkan saja niat itu Bapak Ibu sekalian. Hasilnya akan luar biasa. Itu komentar saya terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kalau kita pengen hasilnya itu bagus ya, dampak keikhlasan kita itu akan luar biasa, memberikan dampak luar biasa buat orang lain. Bukan hanya kita yang merasa puas dengan yang kita lakukan, tetapi juga orang merasakan, iya, ini sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, dan orang lain termotivasi, terinspirasi untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Walaupun sederhana. Satu, yang pertama tadi ya. Yang kedua tadi, terkait dengan kita di sebuah pekerjaan, mana yang kita dahulukan ya. Tadi apakah, padahal ini nggak sesuai dengan apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Tapi karena saya disuruh itu ya, gimana cara menyikapinya? Sederhana Bapak Ibu sekalian. Saya menemukan banyak pelajaran ya. Jadi saya simpulkan sederhana. Pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang bagus, pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas, pekerjaan-pekerjaan yang produktif dikerjakan oleh seseorang itu biasanya adalah merupakan kombinasi dari dua hal. Kombinasi dari dua hal. Pertama, itu adalah merupakan masalah yang dirasakan orang banyak. Yang kedua adalah kita punya kemampuan menyelesaikan masalah itu. Nah, tiga kemampuan ini kan berbeda, tetapi ada unsur di dalam diri kita yang memungkinkan diri kita menyelesaikan masalah itu. Contoh, walaupun mungkin di awal-awal kita tidak punya kemampuan di situ. Ya, walaupun di awal kita tidak punya kemampuan di situ. Nah, pernahkah Anda kebayang misalnya berapa lama Thomas Alva Edison itu menemukan lampu? Berapa kali percobaan? Ribuan kali kan? Pertanyaan saya, apanya lampu bisa menerangi dengan lebih baik? Aja terus bagaimana ya? Dan akhirnya menjadi apa? Sesuatu yang terobosan, bermanfaat buat banyak orang. Internet yang kita hasilkan saat ini apakah hasil dari orang yang langsung bisa menghasilkan internet? Tidak. Tetapi adalah hasil solusi yang dikembangin aja. Walaupun belum sempurna keahliannya, dikembangkan, dan ternyata menyelesaikan banyak hal. Begitu juga dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita ingin kita lebih produktif, bisa di tempat kerja kita atau dimanapun saja. Selalu lihat dua hal ini. Apa masalah yang terjadi di satu tempat. Yang kedua, apa yang bisa Anda kerjakan menyelesaikan masalah itu. Apa yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda berupaya dalam perspektif, persepsi seperti itu,
banyak masalah, banyak hal yang bisa Anda kerjakan nanti. Jadi kita tidak lagi, ini bukan passion saya nih, ini kayaknya bukan keahlian saya. Ya nggak ada masalah. Tetapi juga kita harus realistis dalam hidup ini. Oh iya, saya ini sekarang di sini nih. Kondisi yang saya alami seperti ini nih. Apa yang bisa saya kerjakan? Mindset-nya adalah tidak terpaku kepada hanya saya suka ini, saya tidak suka itu. Tidak. Karena kalau suka tidak suka itu seringkali kita terjebak pada hal-hal yang sifatnya insidental, temporer, waktu-waktu ya, tempo-tempo. Kadang kita suka, kadang tidak suka. Tetapi kalau niat kita adalah kita ingin banyak memberikan kontribusi nih. Masalah, iya ini ada masalah. Apa yang saya bisa lakukan di situ? Apa yang bisa saya buat? Apa yang saya bisa kembangkan? Apa yang saya bisa latih? Apa yang saya bisa upgrade dari diri kita untuk bisa menyelesaikan masalah itu? Kerangka bekerja seperti itu cenderung lebih positif, cenderung lebih produktif bagi kita. Ya, saya menemukan berdasarkan pengalaman kalau seperti itu cara bekerjanya banyak hal yang bisa kita kerjakan. Sekarang nih pandemi, banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Saya ini background-nya ini loh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau itu berhenti kita, stuck kita. Itu yang dikomentari oleh seorang profesor dari Amerika namanya Carol Dweck. Kalau Anda baca bukunya beliau bagus. Profesor Carol Dweck mengatakan menulis buku judulnya Mindset ya. Mindset itu kan ada namanya growth mindset, ada fixed mindset, mindset yang sifatnya tetap dan mindset yang sifatnya growth, bertumbuh. Orang-orang yang sukses, kata Profesor Carol Dweck, adalah orang-orang yang punya growth mindset, mindsetnya tumbuh. Dia tidak terpaku kepada masalah, tidak terpaku pada saya ini begini, tidak. Dia melihat apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa di-upgrade, apa yang bisa ditingkatkan. Masalah ini gimana supaya bisa ada solusinya, bagaimana cara mencari alternatif, bagaimana mencari solusi lain. Pola pikir seperti itu penting dikembangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pola seperti itu bisa kita kembangkan, maka cenderung kita akan lebih banyak menghasilkan, cenderung lebih produktif kita di dalam hidup kita. Itu komentar saya terkait dengan pertanyaan yang kedua. Demikian saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Pak Robi sudah memberikan jawaban dan tanggapan. Selanjutnya saya akan coba bacakan Pak beberapa pertanyaan dari kolom komentar yang masuk. Dan beberapa pertanyaan sudah terjawab tadi oleh Pak Robi, dan mungkin sekaligus saya mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian, mohon bisa dikondisikan kondisi mic-nya bisa dalam kondisi mute, lalu bisa memberikan tanggapan nanti ya ketika memang ada kesempatan lagi untuk bertanya di sesi selanjutnya, kita melihat kondisi waktu juga. Pak Robi mungkin bisa sambil dicek ini Pak, sinyalnya tadi agak terputus-putus sehingga beberapa penyampaian juga tidak terdengar secara utuh begitu. Saya langsung bacakan Pak, ada beberapa pertanyaan menarik di kolom komentar. Ini dari Mirza, dari pertanyaannya adalah tentang multitasking, Pak. Multitasking itu sebenarnya sebuah kelebihan atau kelemahan? Itu bagaimana cara mengelolanya? Ini sama dengan pertanyaan dari Pak Ardadiansah tentang tadi yang sempat disinggung, kita punya planning ingin mengerjakan 1-5 kegiatan, tapi ternyata hanya 1-3 yang bisa kita lakukan. Itu gimana agar kita bisa fokus dan konsisten? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini berkaitan dengan leader Pak, tadi dari Pak Abu Azam ini. Peran apa saja yang tidak boleh hilang dari seorang leader, dan fungsi apa saja yang bisa didelegasikan ke bawahan? Mungkin itu dulu untuk sesi ini, sambil nanti menunggu teman-teman pertanyaan yang lain. Silakan dijawab Pak. Pertama tadi tentang multitasking, yang kedua tentang apa yang tidak boleh hilang dari seorang leader, fungsi apa yang bisa didelegasikan. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Cukup jelas suaranya? Jelas Pak, jelas. Oke, thank you. Yang pertama, multitasking ya. Jadi multitasking itu sederhananya begini, mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Jadi begini, ada banyak hasil kajian tentang masalah ini, bahkan saya juga pernah menulis tentang masalah ini di beberapa tulisan saya. Jadi, kita perlu memahami cara kerja otak kita ya. Dalam beberapa kajian tentang cara kerja otak, itu ternyata ditemukan otak kita itu bekerjanya sekuensial. Maksudnya begini, yang ngerjainnya satu persatu gitu. Satu persatu. Memang kita bisa berpikir banyak hal dalam satu waktu, betul. Tetapi pada saat kita bekerja, tetap saya kerjainnya satu-satu. Contoh ya, contoh sederhana. Kita sholat, sambil sholat itu bisa mikir macam-macam nggak? Bisa. Ya kan?
mikirin rumah, mikirin gaji, mikirin karir, mikirin keluarga, mikirin macam-macam. Bisa nggak sambil sholat? Bisa tuh, sambil baca juga, sambil mikir juga bisa. Cuma apakah sholatnya berkualitas? Tidak. Ya kan? Sambil ngetik, sambil chat sama teman-teman, bisa nggak? Bisa aja. Tetapi apakah pekerjaan itu ngechat itu sambil sambil ngetik, sambil ngechat itu pikiran kita pikiran kita dengan tangan kita tuh berjalan beringan selesainya? Ternyata tidak. Tetap juga harus satu mengerjakan. Jadi, walaupun ada orang yang mungkin bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, ternyata setelah kita cek proses di dalamnya, di lapangan, ternyata tetap juga ngerjainnya satu persatu maksudnya gitu. Mungkin ibu-ibu seringkali berkomentar, oh ya kami ini multitasking nih, sambil masak bisa nyapu, sambil asuh anak ya, sambil macam-macam dan sebagainya, betul. Tapi kan ngerjain satu-satu juga kan. Tetap aja ngerjainnya satu-satu. Nah, kelemahan multitasking, ini hasil riset juga, pernah saya baca. Kelemahan multitasking itu adalah pada waktu berpindahnya. Jadi waktu berpindahnya itu yang membuat lama. Contoh nih ya, sambil ngerjain tugas di laptop, sambil juga chat misalnya ya, chat di media sosial, di gadget. Betul nih, sambil ngetik di depan komputer, tek. Nanti pada saat chat masuk, itu kira-kira nanggapin 1 menit, bisa balik langsung nggak? Enggak ternyata. Kadang-kadang pada saat kita buka itu kadang-kadang kebablasan 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam, lupa balik, bahkan ke pekerjaan asli kita. Itu yang di warning, diingatkan oleh para ahli, jangan sampai seperti itu. Karena apa? Kecenderungan kita, begitu kita mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, susah baliknya. Waktu baliknya itu kadang-kadang lebih lama, waktu mengkonsentrasikan diri kita untuk mengerjakan pekerjaan awal, itu lebih lama ketimbang mengerjakan pekerjaan aslinya. Itu yang membuat kita tidak produktif dalam multitasking. Kelemahannya itu salah satunya. Karena terlalu banyak yang kita ingin selesaikan, sambil ngetik, sambil juga chat, sambil macam-macam dan sebagainya, apa? Semuanya nggak selesai akhirnya. Karena apa? Waktu baliknya itu belum tentu kita bisa langsung konsentrasi lagi. Itu yang sebenarnya masalah. Saya sudah merasakan banyak hal, dan mungkin juga Anda pernah merasakan, saya yakin, kalau kita sudah terganggu dengan satu aktivitas, kita mengerjakan sambil yang lain, waktu baliknya itu susah. Itu yang menjelaskan kenapa nih. Contoh, mohon maaf ya, ada banyak orang yang kadang-kadang karena sibuk, mau ngerjakan ini deh, sambil ini sebagainya. Itu baliknya lama tuh, susah tuh biasanya. Ya, misalnya kita lagi pengen ngerjain sesuatu nih, saya lagi pengen ngerjain tugas, ngerjain laporan nih ya. Harus selesai nih hari ini nih. Sebenarnya selesai nggak hari ini, minggu yang akan datang gitu kan. Hari Senin udah mulai ngerjain, ngumpulnya hari Sabtu, dikerjain dari Senin. Tengah jalan terganggu, itu balik lagi mengerjakan pekerjaan awal itu, susah lagi baliknya kadang-kadang. Disitulah pemborosan waktu yang terjadi. Jadi, terus bagaimana dong? Kerjain aja dari awal sampai akhir. Ya, satu-satu ngerjainnya saran saya. Kalau Anda mengerjakan itu dari awal sampai akhir, biasa waktunya nggak lama kok. Benar, serius. Saya pernah menemukan ternyata dari contoh kalau saya temukan di mahasiswa saya itu seringkali kalau orang dikasih tugas 1 bulan itu kadang-kadang sehari selesai kok. Jadi kenapa nggak di awal-awal aja ngerjainnya kan? Jadi misalnya nih tugas 1 bulan, bulan depan dikumpul, kerjanya besok selesai, besok bisa kerja pekerjaan yang lain. Kan banyak yang bisa dikerjakan daripada menghayal kapan yang ngerjainnya, kapan nyelesaikan. Menghayal tuh banyak itu. Nanti sibuk lagi, terganggu ini lagi, belum selesai ngerjain yang lain lagi. Baliknya tuh kadang-kadang ya pas injury time lagi baru selesai baru. Di situ membuat pekerjaan kita tidak berkualitas akhirnya. Itu dampak negatifnya multitasking. Baliknya susah, konsentrasinya terhambat, kemudian apa? Hasil pekerjaannya menjadi tidak berkualitas. Itu komentar saya terkait dengan multitasking. Ya, sebaiknya dihindari, jangan terlalu banyak. Kerjakan ini satu-satu. Makanya kunci saya tadi yang kedua. Disiplin mengerjakan dengan konsisten hingga tuntas. Itu kunci orang produktif. Kerjaan satu-satu sampai selesai. Kalau Anda sudah selesai pekerjaan, bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Makanya kalau kita baca Quran ya, ayat yang mengatakan fa'idha farokta fangsob wa ila rabbika fargob. Kalau kamu sudah selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Begitu konsepnya. Ya, sudah selesai satu, baru kerjakan yang lain. Jangan sampai belum selesai satu, ngerjain yang lain, nggak selesai, kerjakan yang lain lagi, nggak selesai, kerjain yang lain. Bolak-balik itu susah tuh baliknya lagi tuh. Kembali ke pekerjaan awal, nggak selesai. Ujung-ujungnya stres, suntuk, nggak semuanya dikerjain akhirnya. Itu dampak negatifnya dari multitasking.
Yang kedua tadi pertanyaannya terkait dengan apa tugas apa tadi? Seorang leader. Seorang leader gimana cara apa yang harus kita jaga begitu. Dan mana Oke, yang bisa kita turunkan dan seterusnya. Oke. Jadi begini. Pemimpin itu punya posisi yang lebih strategis ya. Jadi ada pekerjaan yang bisa kita delegasikan, ada pekerjaan yang tidak bisa kita delegasikan. Kuncinya bagaimana? Kuncinya Anda screening sejak awal. Saya sarankan screening sejak awal ya. Kalau ada yang screening pertamanya begini, perlukah itu dikerjakan oleh Anda? Perlukah itu dikerjakan? Screening pertamanya ya. Perlukah dikerjakan? Pentingkah dikerjakan? Kalau iya, kerjakan. Yang kedua, perlukah saya yang mengerjakan? Kalau tidak, delegasikan. Yang kedua, ya ini baru dia didelegasikan. Yang kedua. Yang ketiga, perlukah dikerjakan sekarang? Kalau iya, kerjakan. Kalau tidak, tunda. Baru yang keempat, haruskah saya mengerjakannya hari ini? Kalau iya, baru dikerjakan. Nah, dari screening itu kita bisa menyimpulkan nanti kira-kira mana yang bisa kita delegasikan, mana yang tidak bisa kita delegasikan. Biasanya pemimpin itu umumnya adalah berbicara dalam tataran konsepsional dan strategis. Pemimpin. Jangan dibalik. Ya. Kalau terlalu banyak aspek operasionalnya dan sedikit konsepnya, nanti yang jadi korban adalah bawahan. Contoh ya, misalnya nih, pemimpin ngasih kerjaan sama bawahan, kamu kerjaan ini ya, padahal itu konsepnya harusnya dikerjakan oleh pemimpin, tapi tidak dikerjakan, disuruh bawahannya sendiri yang mikir, itu pasti nggak selesai kerjaannya. Kenapa? Pasti bingung bawahan. Karena dia tidak memiliki kapasitas yang cukup memadai, yang itu harusnya pekerjaannya pemimpin. Mikirin konsepnya dulu selesai. Ya, satu. Jadi jangan sampai ini Anda mendelegasikan sesuatu yang itu harusnya secara konsepsional clear dulu di awal. Harus clear dulu nih di awal nih secara konsepsional. Kalau tidak clear, nanti bawahan jadi korban, kasihan. Yang kedua, ya tadi pemimpin itu lebih pada aspek yang sifatnya tadi strategis. Strategis itu apa? Mencakup keseluruhan organisasi. Jadi tugas memimpin adalah melihat dari segala keseluruhan. Nanti apa yang bisa kita delegasikan adalah hal yang terkait dengan bagian-bagian masing-masing bawahan. Bawahan kita kan ada bagiannya kan. Kalau kita jadi pemimpin, kita membawahi beberapa orang. Yang beberapa orang ini ada di bagian A, di bagian B, bagian C, bagian D. Nanti tugas kita pemimpin adalah melakukan pembagian. Ini dikerjakan oleh A, ini dikerjakan oleh bagian B, ini dikerjakan oleh C, ini D, dan ini E. Tugas itu pemimpin. Jangan diserahkan borongan kepada bawahan. Pasti ribut mereka. Nanti saling iri-irian biasanya ya. Saling merasa, kok kamu sih, kok saya sih, kayak gitu. Itu pasti nggak produktif itu di lapangan. Pasti ribut biasanya. Jangan mendelegasikan hal yang harus dikerjakan oleh pemimpin. Itu penting. Dan jangan sampai pemimpin terlalu banyak mengerjakan pekerjaan yang sifatnya harusnya ini kerjaannya bawahan nih, operasional. Nanti kalau pemimpin terlalu banyak sifatnya operasional, pekerjaan strategisnya nggak dikerjakan biasanya. Harusnya dia berpikir lebih komprehensif, lebih luas, jangka panjang. Ternyata dia mikirnya sangat sempit sekali, jangka pendek. Itu yang membuat dia tidak akan maju bergerak pemimpin biasanya. Itu tanggapan saya kalau yang ini. Yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan pemimpin, saran saya nih, jadilah sebagai pemimpin yang servant leadership istilahnya. Pemimpin yang melayani. Pemimpin melayani itu begini maksudnya. Bukan berarti pemimpin itu jadi pelayan, bukan. Maksudnya begini. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mampu memposisikan dirinya ketika bawahan merasa punya masalah, bawahan punya kendala, bawahan mengalami banyak hambatan, pemimpin siap membantu. Penting jadi pemimpin. Jangan sampai pemimpin ini kurang sensitif mendengar apa keluhan bawahan, masalah mereka apa, hambatan apa. Sehingga akhirnya dia nggak tahu masalah bawahannya apa. Ini penting. Ini nggak bisa diserahkan kepada bawahan. Ini mutlak harus jadi pemimpin yang mengerjakan pekerjaan ini kalau menurut saya. Jadi harus sensitif, mendengarkan mereka, dan siap membantu. Anda perlunya apa? Saya kebantuin. Anda perlunya apa? Bahkan kalaupun misalnya di awal-awal, nih pengalaman saya,
Kalaupun misalnya bawahannya ini perlu dibantu secara operasional, nggak ada masalah. Tetapi sebentar, dan kemudian pada saat kita membantu itu, oh ya, dia ketemu jalannya sudah nih. Oh ya, pemimpin saya peduli dengan saya. Pemimpin saya kalau ada masalah, dia mendengarkan saya. Pemimpin saya kalau saya punya kendala, dia bantuin saya. Kalau melihat saya ada hambatan di sini dan di sana, oh ya, dia bisa membuka peluang di tempat yang lain. Itu peran itu nggak bisa digantikan oleh yang lain. Harus pemimpin yang turun tangan. Itu yang namanya disebut dengan servant leadership. Pemimpin yang mampu melayani bawahannya. Demikian, saya kembalikan. Terima kasih Pak Robi. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan dengan fokus dan pengaruh dari luar, Pak, dari lingkungan. Yang pertama tentang fokus tadi, bagaimana caranya kita menjaga fokus dan konsistensi kita dalam menjaga motivasi. Karena banyak sekali hal-hal yang kemudian mengganggu fokus kita dalam menyelesaikan target sesuai dengan timeline yang sudah kita tentukan di awal. Baik itu gangguan secara internal kita, mood yang naik turun, kemudian juga hal-hal yang lain, keinginan yang terus datang mengganggu. Kemudian yang kedua, secara garis besar juga Pak, ini saya simpulkan dari pertanyaan teman-teman, adalah berkaitan dengan bagaimana kita menjaga produktivitas ketika kita dihadapkan dengan lingkungan kerja yang membuat kita tidak produktif. Misalnya lingkungan kerja itu tidak apatis dan juga jarang sekali sependapat dengan hal-hal yang kemudian bisa mendorong kita menjadi orang yang produktif. Dua hal itu barangkali Pak, tentang fokus, dimotivasi, dan juga tentang lingkungan yang seringkali memberikan gangguan. Silakan Pak Robi. Terima kasih pertanyaan. Yang pertama, ini saya baru dapat ilmu baru, bukan ilmu baru sih, dulunya sudah tahu ilmunya, cuman setelah mendengarkan dari yang lain ternyata sama konsepnya ya. Jadi saya akhirnya berkesimpulan, oh ini benar konsepnya nih. Jadi begini, saya menemukan dalam pengalaman saya ya, dan juga hasil observasi yang saya lakukan, motivasi tertinggi itu biasanya muncul tatkala kita mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Sense of progress, ya, sense of completion namanya. Rasa kita itu mampu menuntaskan sesuatu walaupun kecil-kecil, nggak masalah. Itu biasa sangat motivasi. Pernah nggak melihat kenapa banyak orang suka main game? Anak-anak suka main game kan? Anak muda juga suka main, bahkan juga orang tua sekarang juga suka main game. Apa sih kenapa orang termotivasi main game? Karena ada stage-nya. Sederhana saja. Iya kan? Stage 1 ngerjakan ini, musuhnya gampang, mati, selesai. Masuk step kedua, musuhnya agak tingkat, trek, mati, masih naik lagi level berikutnya. Orang dikondisikan dalam stage-stage yang kecil-kecil, tapi dari waktu sampai ke level yang tertinggi. Dan itu yang membuat orang betah berlama-lama main game. Itulah sebabnya ada seorang jurnalis yang menulis ya, bagus sekali bukunya, judulnya A Whole New Mind, Daniel Pink namanya. Di Gramedia ada bukunya tuh, saya pernah lihat. Daniel Pink nulis tentang A Whole New Mind. Salah satu tren kata dia yang ke depan, dan sekarang itu ditulis awal-awal tahun 2000-an buku itu. Dia bilang begini, salah satu tren zaman sekarang adalah tren gaming ya, atau play ya, permainan. Jadi bilang, apa yang bisa diambil pelajaran dari permainan? Bahwa game itu punya tahapan-tahapan yang membuat orang lain bekerja dalam stage-stage yang kecil-kecil, tapi terus progresnya meningkat. Itu motivasi akan kuat biasanya. Nah, pelajarannya apa? Dalam dunia kerja, dalam aktivitas keseharian kita, kondisikanlah, ciptakanlah stage-stage itu. Semakin stage-stage itu kita lewati dikit-dikit, motivasi makin meningkat biasanya. Nah, kita ini ada kecenderungan mengerjakan satu waktu dalam jumlah yang banyak dan selesai semua. Itu pasti mendowngrade motivasi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya kita mutung gitu kan, mudah nggak mood di tengah jalan, mudah stop di tengah jalan, mudah stagnan di tengah jalan. Kenapa? Kita pengen menyelesaikan banyak hal dalam satu waktu. Begitu tidak selesai, apa yang terjadi? Kita tinggalkan itu dan nggak balik-balik lagi biasanya. Susah baliknya, membagi motivasinya itu agak susah biasanya. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman tuh, kerjanya dikit-dikit dulu. Selesai satu, naik yang kedua. Selesai dua, naik yang ketiga. Selesai yang ketiga. Motivasi Anda akan cenderung progresnya bagus, positif biasanya. Kalaupun Anda turun dikit, nggak ada masalah. Nanti baliknya itu gampang biasanya. Baliknya lebih gampang. Tapi kalau misalnya pengennya 10 langsung, nggak selesai, down-nya tuh lama, baliknya ke atas lagi itu biasanya. Cenderung lama. Itulah kenapa banyak pakar lebih menyarankan single tasking ya ketimbang multitasking. Kenapa? Progresnya jelas. 1 selesai, jadi 2 selesai, 3 selesai. Itu ritme motivasi kita enak biasanya, mudah. Kalaupun turunnya nggak banyak biasanya.
cenderung turun dikit naik lagi, turun dikit naik lagi, turun lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu lebih mudah mengatur motivasinya. Tetapi kalau kita ngerjain sekaligus, itu yang membuat motivasi sering. Jadi gimana kuncinya? Kerjain satu-satu. Ya, jadi ngerjain satu-satu aja dulu. Jadi kerjain aja satu-satu pekerjaan itu, sehingga pekerjaan kita itu bisa menjadi tempat untuk mencari. Halo? Ya, ada gangguan kayaknya. Ada gangguan kayaknya tadi. Ya. Jadi kuncinya ngerjain satu-satu supaya ritme motivasinya enak, sense of progress-nya Anda pelihara. Ya. Punya sense of progress, sense of completion. Ngerjain sedikit-sedikit tapi tuntas dan terus naik progresnya. Itu kuncinya dalam motivasi. Kunci yang kedua saran saya adalah supaya motivasi kita ini terus terjaga ya. Anda punya lingkungan di mana kalau Anda masuk lingkungan itu, motivasi Anda jadi bagus lagi. Terus terjaga motivasinya. Karena biar bagaimanapun ya, kita ini kan makhluk sosial. Default kita, DNA kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individual kita ini. Kita ini cenderung akan lebih termotivasi kalau ketemu dengan orang yang frekuensinya sama, ritmenya sama. Orang yang kalau kita ngomong sama dia itu nyambung. Mencari lingkungan yang seperti itu menjadi penting supaya ritme motivasi kita, frekuensi motivasi kita itu terus terjaga dari waktu ke waktu. Ya. Itu saran saya yang kedua, yang penting ya. Karena saya merasakan juga ini, biar bagaimana sehebat apapun kita perlu tempat itu. Itu sebabnya kenapa orang-orang dulu itu, dan banyak orang-orang besar itu, kalau mereka punya masalah, nyari orang yang bisa mendengarkan mereka. Menjadi tempat, curhatan mereka. Menjadi tempat mereka menumpahkan isi perasaan mereka untuk bisa mendapatkan sudut pandang yang lain dari orang lain. Yang membuat dia, oh iya ya, ini benar juga ya, oh ini ada maksud, oh iya benar. Nah, situasi itu seperti itu penting ya menurut saya. Penting. Supaya apa? Kita ini ritme, motivasi kita ini juga selalu terjaga. Terakhir adalah begini. Motivasi itu unsurnya 3 ya. Motivasi unsurnya 3. Pertama ada arah, yang kedua intensitasnya cukup lama, dan yang ketiga adalah continuity. Seberapa konsisten seseorang itu mengerjakan. Jadi motivasi akan semakin kuat kalau ada tujuan yang jelas. Yang kedua, intensitasnya tinggi memang. Jadi kalau intensitasnya itu tidak tinggi, emang nggak susah. Itu sebabnya misalnya orang pemain bola profesional itu latihannya tinggi. Kenapa? Itu ritme motivasi memang. Kalau ngerjainnya tidak dalam waktu yang cukup lama, itu motivasinya agak malas biasanya. Turun biasanya. Intensitas harus tinggi memang. Itu motivasi akan kuat. Dan yang ketiga adalah persisten ya. Waktunya lama gitu ya. Itu penting nih. Ya, menjaga span of time-nya. Motivasi kita itu bisa berumur agak panjang gitu ya. Jangan sampai motivasi itu seminggu turun. Nah, ini agak berat ini nih. Nah, menjaga motivasi dari cukup lama ini menjadi penting menjaganya. Itu yang ketiga yang saya sarankan. Tadi yang kedua tadi apa pertanyaannya? Berkaitan dengan gangguan dari lingkungan, Pak. Oke. Misalnya di lingkungan kerja ada orang yang sering berbeda pendapat atau sering menghambat produktivitas kita, itu seperti apa mengatasi? Baik, saran saya adalah banyak orang ingin produktif dalam sebuah organisasi atau sebuah lingkungan itu memulainya keliru. Ini yang saya temukan. Jadi ada 2 titik start ya, titik starting point-nya dia ada 2. Memulai dari yang kita inginkan atau memulai dari apa yang bisa kita pengaruhi. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya ingin mencapai ini. Itu agak berat biasanya. Biasanya agak berat. Karena apa? Pasti berbenturan dengan orang lain biasanya. Karena orang lain punya keinginan yang berbeda. Orang lain punya persepsi yang berbeda. Orang lain punya kepentingan yang berbeda. Orang lain punya cita-cita yang berbeda dengan kita. Akan sulit. Maka banyak para ahli manajemen mengatakan, atau ahli psikolog mengatakan, kerjakanlah apa yang Anda bisa pengaruhi. Maksudnya apa? Ada yang bisa kerjakan. Yang kita pengaruhi itu apa? Adalah ya diri kita sendiri.
Kita nggak bisa mempengaruhi orang lain. Kalaupun bisa kita mempengaruhi orang lain, ya dampaknya itu ya tidak 100% biasanya. Mulailah apa yang bisa kita pengaruhi. Yang kita bisa pengaruhi real itu adalah diri kita. Pengaruhilah pikiran kita, pengaruhilah fisik kita, pengaruhilah emosi kita, pengaruhilah spiritual kita, pengaruhilah apa yang ada di dalam diri kita supaya diri kita ini bisa mengerjakan sesuatu yang mungkin dan berpeluang besar bisa kita kerjakan. Itu dulu mulainya dari situ. Kalau mulai dari apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan terjadi di lingkungan kita, biasanya susah terjadi biasanya. Agak berat ngerjainnya biasanya dan banyak hambatan, banyak benturan biasanya. Maka yang kedua, kalau Anda mulailah hal-hal yang tidak menimbulkan kontroversi besar. Mulailah dari hal-hal yang tidak menimbulkan kontroversi besar. Tetapi itu menjadi quick evidence. Quick evidence itu apa sih? Capaian prestasi kecil yang patut kita hargai, kita apresiasi. Ya, contoh nih. Ya, kita ingin mempengaruhi agar orang itu agak tertib di kantor. Itu kan agak susah itu. Melarang orang itu kan susah. Memperingatkan orang itu kan susah. Dampaknya bisa ribut kita sama orang lain. Gimana mulainya? Tadi saya bilang, mulai dari kita jangan ribut dong. Satu. Kita jangan kerecokin orang dong. Kita datangi tepat waktu dong. Kita jangan ganggu orang lagi bekerja. Itu bisa kita pengaruhi. Yang kedua terus gimana? Mulai sederhana-sederhana aja. Ya, mulai yang sederhana-sederhana saja. Misalnya apa? Ya, misalnya melakukan sesuatu yang efeknya itu orang tidak mudah tersinggung, orang tidak mudah kesel dengan kita, tetapi lama-lama orang lihat, iya ini bagus ya. Oh ini bagus ya. Oh iya ini bagus ya. Oh ini kayaknya lebih simple ya. Oh ini kayaknya lebih cepat ngerjainnya ya. Nah ngerjain begitu. Saya punya pengalaman dulu. Jadi waktu saya tadi yang saya ceritakan di awal, saya mulai merubah banyak administrasi itu ya, yang tadi yang membuat orang lambat lulus dulu. Kenapa orang banyak mahasiswa itu banyak lambat lulus? Yang saya lakukan adalah saya merubah administrasi dulu ya, sederhana-sederhana. Surat ini, misalnya ada suratnya itu ada 10, saya kurangin 1. Orang nggak sadar tuh nggak ada lagi surat itu. Habis orang tuh, kayaknya nggak perlu memang nih, saya kurangi lagi 2. Saya kurangi lagi sedikit-sedikit. Lama-lama orang, iya kita nggak perlu, cuma 5 aja kayaknya nih. Nggak perlu 10 surat kita ternyata. Itu cenderung tidak mengalami banyak resisten, keributan, tetapi apa? Dampaknya orang lihat, oh iya, ini kayaknya bagus nih. Ini kayaknya lebih positif nih. Ini lebih cepat ini. Ini lebih sederhana. Ini penting nih. Membuat yang langkah kedua ini penting. Ya, membuat sesuatu yang tidak terlalu membuat kontroversi di banyak orang, tetapi orang lihat ini lebih bagus. Nah, semakin kita memperbanyak yang begitu, yang di kedua ini, itu membuat orang lihat, oh iya, Anda ini termasuk bagus nih. Dia ini kerjanya lebih bagus. Kita ikutin. Nah, itu dampaknya akan lebih luar biasa. Kalau Anda sudah bagus di situ, nanti baru masuk yang ketiga. Baru Anda membuat kebijakan yang lebih tinggi lagi efek pengaruhnya. Yang tadi efeknya cuma 1 skup kecil, skupnya diperbesar. 1 bidang saja ke bidang yang lain. Cuma dalam 1 departemen ke seluruh organisasi. Baru mulai. Nah, dampak-dampak pengaruh seperti itu akan lebih positif dan lebih bertahan lama biasanya. Efeknya signifikan kepada lingkungan kita perubahannya. Ya, tidak menimbulkan banyak pertentangan atau benturan di lingkungan pekerjaan kita. Begitu barangkali tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi. Ini ada sesi terakhir Pak, mohon izin, ada antusiasme teman-teman luar biasa. Ini ada 3 orang penanya yang udah raise hand. Saya beri kesempatan di sesi yang terakhir. Ada Nurul Fikri, lalu ada Rahmadi dan Rohmalia, lalu Andi tadi, tapi ini sudah turun. Nanti kita lihat apakah masih berkenan bertanya atau tidak. Yang pertama saya persilahkan kepada Nurul Fikri untuk bisa langsung memberikan pertanyaannya, singkat, padat, dan jelas agar bisa ditangkap dengan baik oleh narasumber kita. Silakan Nurul Fikri bisa unmute, lalu langsung sampaikan pertanyaannya. Silakan. Nurul Fikri. Host barangkali bisa bantu untuk atau kita lanjut dulu. Oh, sudah, silakan tersambung Nurul Fikri, silakan. Langsung disampaikan pertanyaannya. Halo. 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 Oke, tampaknya masih gangguan atau seperti apa?
Halo? Suaranya agak storing ya. Ya, silakan Nurul Fikri. Halo? Oke, kita tunggu dulu. Apa barangkali masih gangguan, kita skip dulu ke Rahmadi dan Rohmalia. Sebelum kita ke Nurul Fikri lagi untuk melihat situasi apa sudah bisa tersambung atau tidak. Silakan Rahmadi dan Rohmalia. Atas nama Rahmadi dan Rohmalia, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Kedengaran nih? Suaranya agak berbayang-bayang, satunya agak dikecilin barangkali. Oke. Silakan. Menanyakan, mungkin saya kembali ke yang awal terkait dengan kompetensi. Mungkin perlu disampaikan sebenarnya kompetensi ini munculnya itu ditemukan atau ditumbuhkan ya. Mungkin bisa dijelaskan. Sebabnya kalau kita menjadi guru ini kan, misalnya kita menjadi guru ini, kita harus tahu siswa kita itu sebenarnya punya kompetensi yang mana, ke arah mana. Atau ketika kita punya anak, kita harus mengembangkan potensi yang miliki. Nah, mungkin bisa dijelaskan sebenarnya kompetensi ini harus ditemukan atau ditumbuhkan gitu. Karena saya pernah menemukan teman saya mengambil jurusan itu tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi orang tuanya memaksa, dia mengasah bahwa itu bukan bagian dari kompetensinya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmadi. Jadi tampaknya dari orang yang sama ya, ada bersebelahan ini sepertinya. Jadi kita langsung ke Pak Robi, tapi sebelum ke Pak Robi, Pak, ini ada satu pertanyaan di kolom komentar. Ini sekaligus pertanyaan yang terakhir ini dari Karina Oktavira, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika posisi kita sebagai leader, bagaimana memastikan bahwa staf atau anak buah kita merasa terayomi oleh kita sebagai leadernya? Lalu selanjutnya, bagaimana tipsnya mengontrol diri kita ketika ditugasi oleh leader pada ranah yang tidak sesuai dengan kompetensi kita? Bahkan benar-benar baru dan hanya sendiri begitu. Haruskah kita benar-benar menolak jika alasannya untuk menjaga pride dari lembaga kita? Nah ini Pak, ada 3 pertanyaan tentang kompetensi, lalu tentang leader dan bawahan lagi, dan yang terakhir tadi tentang bagaimana mengontrol diri ketika ditugasi dengan hal yang tidak kita kuasai. Silakan Pak Robi. Baik, terima kasih. Ini luar biasa semua pertanyaannya ya. Jadi begini, saya punya pengalaman menarik ya terkait dengan kompetensi itu ditemukan atau ditumbuhkan ya, dikembangkan. Pendapat saya dua-duanya mungkin. Jadi dua-duanya mungkin ditemukan, mungkin juga dikembangkan atau ditumbuhkan. Jadi begini, yang saya maksud dengan ditemukan itu asumsinya begini, bahwa setiap orang itu memiliki kecenderungan yang lebih dominan dalam tanda kutip ya, pada satu atau beberapa aspek tertentu. Artinya ada orang yang secara potensi memungkinkan mengerjakan satu hal lebih baik dibandingkan yang lain. Atau mengerjakan beberapa hal lebih baik dibandingkan dari hal yang lain. Maka itu harus ditemukan itu. Nah, biasanya para ahli psikolog tahu cara menemukannya. Bisa dengan survei, observasi, dan macam-macam dan sebagainya. Nah, menemukan itu penting karena apa? Itu membuat perjalanan kita lebih singkat. Ya, jadi kebalikan dari yang ditumbuhkan atau dikembangkan itu perlu melakukan eksperimen yang banyak biasanya. Karena apa? Kita nggak tahu mana yang lebih bagus kita kerjakan biasanya. Nah, kalau kita bisa menemukan yang lebih bagus itu di awal-awal sedini mungkin, itu cenderung lebih mempersingkat perjalanan kita. Artinya apa? Proses mengembangkannya menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran biasanya. 1. Jadi mungkin juga itu adalah ditemukan. Karena itu saya termasuk yang
Ya walaupun setiap orang itu menurut saya punya potensi yang sama, tetapi tidak semua orang bisa mengerjakan aktivitas yang sama dengan kualitas yang sama juga. Contoh sederhana, ini ada hasil analisa dari seorang pakar yang mengatakan begini. Contoh, seseorang yang ingin menjadi perenang profesional ya, olahraga renang profesional, yang targetnya adalah Olimpiade. Maka itu dari hasil para pakar olahraga mengatakan itu harus memiliki syarat panjang kakinya harus lebih ada ukuran panjang tertentu yang membuat dia bisa menjadi perenang yang profesional. Ada panjang kaki tertentu. Yang mana kalau panjang kakinya itu tidak memadai, itu agak susah. Agak berat dia menjadi juara Olimpiade katanya. Nah itu menemukan namanya. Sehingga kita tidak mungkin memaksa orang yang misalnya ukuran panjang kakinya itu sangat pendek sekali, memaksa dia jadi juara Olimpiade itu nggak mungkin. Ya, jadi ada titik di situ. Itulah pentingnya menemukannya di situ. Ya, orang yang punya potensi apa namanya misalnya ya, cacat fisik tertentu, mohon maaf ya, misalnya, yang itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan sempurna untuk pekerjaan tertentu, jangan dipaksakan. Ya kan? Itu artinya namanya apa? Walaupun semua orang itu punya potensi yang sama, tetapi ada kondisi tertentu yang membuat karena keterbatasan tertentu, kekurangan di sisi tertentu itu agak susah ngejarnya, agak berat. Maka tugas kita adalah menemukan tadi itu. Satu, jadi artinya apa? Menemukan itu sesuatu yang mungkin dan bisa dilakukan. Alhamdulillah untungnya dengan teknologi ilmu pengetahuan yang terbaru dan banyak hasil kajian-kajian para pakar, para ahli, kita bisa mudah melakukan hal itu. Banyak bisa dilakukan, bisa dengan tes psikologi, bisa dengan observasi dan seterusnya. Satu hal. Yang kedua adalah bisa dikembangkan. Bisa jadi sesuatu itu di awal tidak kelihatan, tetapi lama kelamaan menonjol misalnya, dan itu ternyata bagus juga. Dari mana itu bisa muncul? Ya karena banyak dilatih saja, banyak dicoba-coba ya, trial and error-nya banyak. Ya kan, trial error-nya itu banyak. Nah, ini memang agak lebih lama dikit, tetapi kalau kita sabar bisa ketemu. Banyak orang itu contoh ya, ini pengalaman saya pribadi misalnya. Dulu saya tidak pernah membayangkan untuk memperdalam aspek bahasa ya. Saya baru belajar bahasa serius itu pas kuliah, menjelang akhir kuliah bahkan. Selama SD saya nggak pernah belajar bahasa Inggris, SMP baru belajar terbata-bata, SMA juga ketinggalan, kuliah tambah parah lagi. Di kuliah saya bahasa Inggris 1 saya, bahasa Inggris 2 saya juga dapat C dua-duanya, saya ingat betul itu. Saya baru berminat pengen belajar bahasa Inggris itu setelah saya menjelang lulus S1 ya, tahun kelima saya kuliah, sambil saya skripsi, sambil juga kuliah. Akhirnya saya memutuskan kuliah lagi bahasa Inggris diploma 1. Hasilnya gimana? Ternyata saya baru menyadari saya punya kelebihan juga di bahasa ternyata. Buktinya apa? Saya menjadi lulusan terbaik kedua, IPK saya nomor 2 tertinggi di angkatan saya, di kelas saya itu. Oh, ternyata saya nggak jelek-jelek amat juga di bahasa, saya bisa mengembangkan ini kok. Dan itu saya buktikan lagi ternyata ada aspek-aspek yang lain itu ternyata belum muncul ya, baru-baru sekarang saja. Contoh misalnya kalau teman-teman yang pernah ikutin tulisan saya ya, banyak teman-teman itu, ini kadang-kadang hampir tiap hari saya nulis aja tuh. Itu baru berapa tahun terakhir aja saya nulis itu. Dulu jarang nulis saya. Kok bisa? Ternyata setelah saya melakukan tes psikologi, dan bukan cuma sekali, 4 atau 5 kali saya tes psikologi, ternyata orang tipe seperti saya itu sebenarnya punya bakat menulis. Dan itu baru saya sadari baru berapa tahun terakhir. Jadi seandainya saya lebih tahu, misalnya saya bakat saya itu menulis sejak awal-awal saya dulu, saya sudah memperdalam itu. Mungkin saya kuliah atau jadi jurusan bahasa, atau saya kursus sama seorang jurnalis, sama wartawan, itu kemampuan menulisnya akan jauh lebih bagus ke depannya. Tapi karena nggak ketemu, cuma berdasarkan trial and error, ya sudah. Jadi juga ternyata bisa juga nulis ternyata gitu kan. Nah, bisa nggak orang yang tidak mengetahui itu mengembangkan? Tentu saja bisa. Dilatih saja, trial and error saja, akan ketemu nanti jalannya. Jadi saran saya dari 2 hal itu tadi, kuncinya 2, ya. Sedini mungkin menemukan potensi terbaik kita itu apa, dan yang kedua terus berlatih, memperbanyak eksperimen, trial and error untuk membuat kecenderungan kita yang dominan itu di mana, lalu kemudian mengambil langkah-langkah strategis, langkah-langkah taktis supaya kompetensi itu bisa di-upgrade secara eksponensial ya, secara lebih
lebih cepat ya cara melatihnya itu. Itu yang mungkin perlu dikembangkan. Dan saya menemukan begini, itu sangat mungkin kita lakukan di era teknologi saat ini. Kita punya talent teknologi informasi dengan aplikasi yang sangat canggih saat ini, memungkinkan kita itu mengakses orang-orang terbaik dimanapun juga. Benar. Sekarang ini adalah era di mana kita bisa belajar dengan orang-orang terbaik dimanapun, kapanpun, dengan tanpa ada batasan. Asal punya kuota, punya smartphone, kita bisa tatap muka langsung dengan orang yang ahli di situ. Asal ngerti aja omongannya gitu kan. Asal paham aja. Itu sumber luar biasa sekarang. Dan itu sangat terbuka lebar saat ini bisa kita kembangkan. Luar biasa. Yang terakhir tadi saya lupa sempat. Apa tadi? Halo? Terakhir tentang ini Pak, tentang tugas yang diberikan oleh leader, namun ada kekhawatiran kita tidak menguasai tugas tersebut dan mempengaruhi pride dari lembaga gitu Pak, kurang lebih. Oke, saran saya begini, sederhana saja. Kita tidak akan pernah tahu hasil akhirnya sampai kita mencoba. Ya. Dulu saya juga punya pengalaman tentang masalah ini. Saya tidak pernah tahu kalau saya punya kemampuan di bidang A. Ternyata setelah saya mungkin secara dulunya tidak sengaja mencoba itu, ternyata bisa juga ternyata. Saya ingat waktu mahasiswa dulu ya, saya sebenarnya kalau berbicara di depan umum bisa sih, cuman berbicara dalam forum apa ya, saya ingat dulu ya waktu mahasiswa itu pernah datang ke Jakarta, lalu di Jakarta itu di sebuah forum organisasi mahasiswa, ternyata saya satu-satunya perwakilan dari Kalimantan yang diminta perwakilannya orasi di situ. Waktu itu demo di DPR, saya ingat betul tahun 2000-2001 sekitar itu, saya lupa ingat. Ya karena satu-satunya dari Kalimantan yang datang gitu kan, ya sudahlah terpaksa lah kita ngomong. Padahal nggak pernah orasi tuh, nggak pernah ngomong di depan publik di forum yang sebesar itu yang banyak sekali mahasiswa gitu ya. Lalu kemudian ngomonglah itu kan, pokoknya nyoba aja lah, nekat aja ngomong gitu kan. Ternyata apa yang terjadi? Begitu saya turun dari panggung ya, dari acara demo akbar waktu itu sama teman-teman mahasiswa se-Indonesia. Lalu saya tanya sama teman saya yang dari UI waktu itu, dia tanya, Mas, gimana komentar sampean tentang orasi saya tadi? Sampean yang paling bagus katanya orasinya. Waduh, iya kah? Saya membayangkan itu, saya nggak terlalu bagus juga. Ternyata dalam perspektif orang ternyata bagus itu. Nah, itu tidak akan tahu kalau kita nggak pernah naik panggung gitu kan. Ada tidak akan pernah tahu kalau itu bisa dikerjakan ternyata. Ya, saya dulu tidak pernah tidak pernah terbayang juga bisakah kita membuat mahasiswa itu rata-ratanya bisa di bawah 5 tahun atau 4 tahun atau bahkan di bawah 4 tahun. Ternyata bisa. Ternyata ketemu itu juga sambil jalan juga. Yang penting di awal kita mau melakukan yang lebih baik. Selalu niatkan mencari cara yang lebih baik. Dulu saya ingat, Anda bisa bayangkan hasil pengalaman kami ya waktu saya di Kaprodi itu, kita pengen mahasiswanya lebih cepat lulus. Niatnya itu saja waktu itu. Entah gimana caranya, pokoknya lebih cepat saja. Dan ternyata setelah kami evaluasi, ternyata kami termasuk prodi se-Unmul yang bisa meluluskan mahasiswa di bawah 4 tahun dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu periode. Coba tanya di kampus lain ya, kalau ya teman-teman yang dulu di kampus pernah kuliah, saya kan pernah kuliah semua di sini kan. Berapa banyak mahasiswa yang lulus di bawah 4 tahun pada saat yudisium atau wisuda? Jumlahnya banyak apa enggak? Pasti enggak banyak kan, paling 3, 4, 5 orang, betul enggak? Enggak banyak mahasiswa yudisium yang lulus di bawah 4 tahun itu. Jumlahnya paling 10 tuh udah banyak, 5 pun udah banyak biasanya. Sekali yudisium ya. Nah, dengan metode yang saya pakai kemarin, yang saya ceritakan di awal tadi itu, kami pernah menemukan teknik, metode, sampai hasilnya itu yang lulus di bawah 4 tahun, itu sempat satu kali yudisium jumlahnya 23-an orang sekitar itu saya ingat. Bagaimana menciptakan 23 orang lulus bersama-sama dalam waktu di bawah 4 tahun dalam satu kali yudisium. 1 tahun ada 4 kali yudisium. Berarti mungkin bisa jadi 50-an, 60-an ada orang yang lulus di bawah 4 tahun. Dan bisa ternyata, dulu tidak pernah terbayang itu. Paling banter 3-4 orang. Ternyata dengan kalau dikerjain, kita mencoba sesuatu, lalu kemudian selalu berpikir, mindset-nya cara lebih baik. Lebih baik gimana? Growth tadi yang saya jelaskan di berkah tadi ya, growth. Lebih baik, dan sebagainya. Itu akan membuat kita menemukan cara-cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan kami menemukan itu waktu itu. Dan ternyata bisa dikerjakan. Nah, kalau Anda ditugasi mengerjakan sesuatu yang tadi atasan Anda mungkin, ini kayaknya nggak, ini saya nggak bisa.
bukan passion saya, ini bukan keahlian saya, dicoba aja dulu saran saya. Sambil jangan menggerutu, niatkan saja saya pengen melakukannya lebih baik. Kalau Anda terus kerjakan itu secara konsisten, dari waktu ke waktu Anda akan ketemu peluang-peluang yang tidak pernah terbayangkan sebelum. Oh ya, ternyata saya bisa juga ngerjain ini. Saya juga bisa menemukan titik ini. Saya bisa menemukan cara yang lebih baik. Saya bisa menemukan cara yang lebih cepat. Saya bisa menemukan cara yang lebih bagus hasilnya. Nah, itu yang penting itu. Kalau mindset-nya seperti itu, mentalitas kita seperti itu, pekerjaan apapun, walaupun mungkin nggak sesuai, lama-lama akan ketemu juga biasanya. Tentu idealnya adalah kita memilih pekerjaan yang sesuai dengan kita. Tetapi menurut saya jangan tidak realistis kita, jangan terlalu menuntut sesuatu itu harus sesuai dengan idealisme kita semata. Tapi yang penting itu adalah bagaimana mindset kita mampu memecahkan masalah di lapangan dan apa yang bisa kita lakukan dengan itu. Kalau mindset itu Anda lakukan, saya yakin Anda akan ketemu banyak cara-cara kreatif nanti di lapangan. Itu yang lebih penting dan itu yang membuat banyak orang. Coba Anda perhatikan ya, ini terakhir penjelasan saya nih. Kenapa yang menemukan Facebook bukan orang IT? Kenapa yang menemukan WhatsApp juga bukan orang IT? Kenapa yang mengembangkan Gojek bukan orang Telkom? Kenapa yang bisa mengembangkan yang kemajuan teknologi kita saat ini adalah bukan yang latar belakang komputer? Karena mereka kreatif, mampu menyelam ke dalam masalah, memahami masalah dengan baik, dan punya keinginan kuat ingin menyelesaikan itu dengan cara yang lebih baik. Walaupun mungkin di awal-awal tidak terlalu bagus. Walaupun di awal-awal tidak sempurna, tetapi dia pengen ini lebih baik. Anda perhatikan Microsoft deh, atau iPhone, Apple sekalipun. Anda perhatikan, apa produknya bagus-bagus. Saya menyarankan teman-teman nonton filmnya Steve Jobs. Ada film di HBO, pernah diputar filmnya. Sejarahnya Steve Jobs. Itu dalam setiap launching produk, saya perhatikan, produknya nggak sempurna. Bahkan ada produk yang saya temukan, ya, saya nonton di filmnya itu, ada produk yang masih tinggal sekarang. Itu adalah perusahaan paling inovatif sedunia saat ini. Kenapa? Berpikir lebih baik, lebih kepada ngumpul banyak itu. Itu penonton nggak tahu barangnya belum jadi itu. Barangnya belum sempurna. Tapi Anda tahu nggak sekarang Apple perusahaan paling inovatif seluruh dunia. Iya kan? Apple adalah perusahaan paling inovatif sedunia saat ini. Karena apa? Tadi, dia berpikir bagaimana menjadikan sesuatu lebih baik. Menyelesaikan masalah menjadi lebih baik, dan terus lebih baik. Itu saja nasihat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi. Materi yang luar biasa. Kalau saya pribadi terus terang ini kewarahan untuk mencatat poin demi poin karena materinya daging semua ini. Mudah-mudahan bagi peserta semuanya dapat mendapatkan manfaat yang banyak begitu ya. Dan tidak lupa mengingatkan bagi Bapak Ibu peserta semua bahwa diskusi kita akan berlanjut. Tadi sedang disinggung oleh Pak Robi juga bahwa ada faktor psikologis dalam persoalan memimpin, kemudian juga manajemen diri dan lain sebagainya. Dan ini akan dilanjutkan esok hari. Jadi malam hari ini nanti kita di akhir akan ada sesi foto bersama mengingatkan kembali bahwa diskusi kita ini berseri dan saling berkaitan satu sama lain. Dan untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Trustco secara eksklusif, dipersilakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti seluruh sesi diskusi kita, kurang lebih ada 12, dan itu nanti mohon bisa disertakan bukti foto screenshot bahwa Bapak Ibu sekalian mengikuti diskusi. Dan agenda ini akan terus berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Untuk besok materi kita adalah tentang Trust Psikologi Consulting. Jadi nanti kita akan membahas tentang psikologi besok hari, dan juga akan ada agenda-agenda dari Trustco lainnya seperti mentoring public speaking oleh Trustco Institute, member of Trustco Group di tanggal 20 Juli 2020, juga training public speaking Juli batch 3 di Juli pekan kedua. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang merasa hari ini mendapatkan banyak manfaat dari sesi training baik hari ini maupun kemarin, mohon bisa disebarluaskan baik materi yang didapatkan juga hal-hal lainnya, bisa di media sosial masing-masing, bisa juga di grup-grup kantor, grup-grup guru atau grup wali murid atau grup alumni atau grup komunitas yang lain, agar kebaikan ini bisa semakin banyak sebagaimana disampaikan oleh Pak Robi tadi, bahwa keberlanjutan itu bagian dari amal yang terus akan mendapatkan manfaat bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadikan hal yang cukup baik bagi kita semua. Dan agenda ini dipersembahkan oleh Trustco
yang membidangi perusahaan yang membidangi training, consulting, coaching, dan mentoring yang meliputi personal building, kemudian professional building, institutional building juga entrepreneur. Jadi silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang berminat bekerja sama, silakan bisa menghubungi Trustco yang ada di Samarinda. Kita membuka layanan ke seluas-luasnya. Mungkin sebelum kita foto bersama, Pak Robi ada closing statement? Ya, terima kasih Mas Teguh. Jadi saran saya adalah kita ini kan 12 hari ke depan akan banyak hal yang kita pelajari ya, yang akan kita serap, yang akan kita coba dalami dalam sesi-sesi berikutnya, termasuk sesi hari ini dan yang kemarin. Maka saran saya adalah satu saja saran saya, mulailah mengaplikasikan atau menerapkannya sedikit demi sedikit ya. Jadi ilmu itu pemahaman, kualitas, potensi itu hanya akan mencapai hasil yang maksimal kalau dilatih secara terus-menerus ya, sedikit-sedikit, dari waktu ke waktu, tetapi terus mengalami peningkatan, progresnya ada, meningkat dari waktu ke waktu. Nah, itu hanya akan bisa kita rasakan kalau kita konsisten mengerjakannya terus-menerus. Dan jangan nasihat saya juga sebaiknya jangan terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya instan-instan ya. Jadi mulailah yang kayak gini sederhana, silakan diaplikasikan, dilaksanakan, maka lama-kelamaan itu akan terakumulasi dan akan menjadi satu kumpulan kompetensi yang membesar dan akhirnya menjadi sesuatu yang memiliki keunggulan dalam diri kita. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kita dan lingkungan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Robi, materi yang luar biasa malam hari ini. Saya kembali mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian, jika mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk disebarluaskan. Dan mengingatkan kembali, agenda besok ada webinar oleh Trust Psychology Consulting, member of Trustco Group, besok Rabu 24 Juni 2020. Jadi mohon bisa diingatkan kembali untuk mendaftarkan diri di link bit.ly yang sudah tersebar luaskan oleh panitia. Baik, silakan mengaktifkan kameranya karena sebentar lagi kita akan mengikuti sesi foto bersama ya. Silakan Pak Yoga. Ada informasi Pak Yoga? Itu acara yang ini webinar tanggal 24 apa sudah disampaikan? Sudah. Setelah sudah ya webinar oleh Trust Psychology Consulting Rabu 24 Juni 2020. Oke, thanks. Oke, siap. Terima kasih Pak Yoga. Silakan bisa diaktifkan kameranya semua. Kita bisa take foto oleh host. Silakan Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah sudah mulai mengaktifkan foto semua. Luar biasa ini agenda. Cukup ramai ya. Tadi di catatan saya menembus angka hingga 200 peserta. Ini luar biasa dari seluruh luar biasa Indonesia ini yang bisa gabung. Silakan Pak host, bisa diberi aba-aba barangkali fotonya atau seperti apa? Oke. Silakan. Diaktifkan semuanya, diaktifkan semuanya. Oke, sudah aktif semuanya. Sudah, Pak host? Oke. Ditahan, ya. Berikan yang terbaik. Ini hostnya sedang meng-capture satu persatu karena satu layar komputer ini tidak cukup untuk menampung seluruh wajah yang mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, insya Allah ya. Sedang berjalan. Oke, cukup. Terima kasih buat host sudah memberi kesempatan dan Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Jangan lupa masih ada beberapa diskusi lagi. 12 seri ini baru 2 Pak, berarti masih ada 10 diskusi bermanfaat lain yang bisa kita ikuti dalam beberapa hari ke depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya, khususnya pada pemateri kita malam hari ini, Pak Robiansa, dan juga Trustco yang sudah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Saya Teguh bin Sabar, memohon maaf apabila adalah salah kata dan perbuatan. Kita berjumpa lagi di agenda kebermanfaatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Teguh. Wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di diskusi esok hari. Bilang ini apa namanya stabil ini. Ini di share like ini.